Bu mertua tega menyiramku dengan air panas saat aku sedang menyusui anakku hanya karena aku tidak setuju membalik nama sertifikat rumahku jadi atas nama suami. Ternyata mereka ingin menguasai harta dan menceraikanku. Kini kubalas kelakuan mereka dengan menjadikannya gelandangan yang tercekik hutang selamanya. Assalamualaikum Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen Bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Selamat menonton. Aku Sylvia, anak tunggal. Orang tuaku meninggal saat aku 23 tahun karena kecelakaan. Mereka meninggalkan sebuah rumah mungil di Gria Asri yang dibeli tunai, investasi untuk masa depanku. Sejak SMA, ayah berpesan agar aku punya tempat kembali tanpa bergantung siapapun. Aku masih ingat saat pertama kali orang tuaku membeli rumah ini. Aku baru duduk di bangku SMA. Ayah bilang, "Sylvia, ini investasi untuk masa depanmu. Kalau nanti kamu sudah besar, kamu punya tempat untuk kembali. Tidak perlu bergantung pada siapapun." Ayah adalah pria yang visioner. Beliau bekerja sebagai kontraktor kecil, sementara ibu membuka toko kelontong di depan rumah. Mereka bukan orang kaya, tapi mereka pintar mengatur keuangan. Rumah ini dibeli dengan uang tunai, tanpa utang sedikit pun. Sertifikat itu, hingga hari ini aku simpan di dalam brankas kecil yang aku beli setelah menikah. Dulu ibu menyimpannya di bawah kasur, tapi aku pikir itu terlalu berisiko. Setelah orang tuaku meninggal, aku tinggal sendirian di rumah itu selama hampir 2 tahun. Aku bekerja sebagai staf administrasi di PT Sumber Makmur Abadi, sebuah perusahaan distributor barang elektronik. Gajiku tidak besar, hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dan sedikit tabungan. Tapi aku bersyukur karena tidak perlu membayar cicilan rumah atau kontrakan. Rumah itu sudah lunas, menjadi benteng terakhirku di tengah kerasnya kehidupan. Perumahan Gria Asri termasuk kompleks yang cukup tertata. Ada 2 blok rumah dengan total sekitar 50 unit. Rumahku berada di ujung gang, nomor 27. Dan tepat di seberang gang, hanya berjarak sekitar 10 meter, ada rumah nomor 28 yang ditempati oleh seorang janda bernama Ibu Nia bersama anak laki-laki tunggalnya. Aku tidak terlalu memperhatikan mereka pada awalnya. Hanya sesekali melihat seorang perempuan parubaya dengan rambut pendek keriting yang sering duduk di teras sambil mengupas bawang, dan seorang laki-laki muda yang kadang keluar masuk dengan motor butut berwarna hitam. Aku mengenalnya secara perlahan, tanpa disengaja. Suatu sore, aku pulang kerja dengan membawa 2 kantong plastik berisi belanjaan dari minimarket. Tanganku penuh. Keringat membasahi dahi karena aku memilih berjalan kaki dari halte bus. Di tengah jalan, salah satu kantong plastik itu sobek. Telur-telur yang baru aku beli jatuh berguling-guling di aspal. Beberapa pecah dengan kuningnya yang mengucur kotor. Aku menghela napas frustrasi. Saat aku berjongkok untuk membersihkan kekacauan itu, seseorang muncul di sampingku. "Saya bantu, Mbak." Aku menoleh. Seorang laki-laki dengan kaos oblong putih lusuh dan celana pendek kargo, rambutnya sedikit acak-acakan. Wajahnya tidak terlalu tampan, tapi ada keramahan di senyumnya yang membuatku tidak merasa terganggu dengan kedatangannya yang tiba-tiba. Dia memunguti telur-telur yang masih utuh, lalu membantuku membersihkan pecahan yang berserakan. Setelah selesai, dia berdiri dan memperkenalkan diri. "Nama saya Damar. Saya tinggal di seberang situ. Rumah nomor 28. Saya sering lihat Mbak lewat." "Sylvia," jawabku singkat. "Sylvia." Dia mengulang namaku dengan hati-hati, seperti sedang mencicipi rasa kata itu di lidahnya. "Nama yang bagus. Maaf ya, telurnya pecah. Mbak mau saya temani beli lagi? Kebetulan saya mau ke warung juga." Awalnya aku ragu, tapi dia tampak tulus. Jadi aku mengangguk. Dan kami berjalan berdua menuju warung di ujung perumahan. Itulah awal dari segalanya. Setelah kejadian itu, Mas Damar, begitu aku akhirnya memanggilnya,
semakin sering muncul dalam keseharianku. Setiap pagi ketika aku membuka pintu rumah untuk berangkat kerja, dia sudah duduk di teras rumah ibunya sambil minum kopi. Dia selalu melambai dan menyapa. "Selamat pagi, Sil." Setiap sore saat aku pulang, dia kadang menawarkan gorengan buatan ibunya. "Ini pisang goreng, Bunia banyakan, Mbak Sylvia mau?" Awalnya aku menolak sopan. Tapi lama-kelamaan, aku menerima. Dan lama-kelamaan pula, aku mulai menikmati obrolan-obrolan kecil kami di sela pagar. Ibu Nia, ibunya Mas Damar, juga mulai memperhatikanku. Dia adalah perempuan dengan tubuh agak gemuk, kulit sawo matang, dan suara yang cukup lantang. Awalnya dia sangat manis. Sering memanggilku ke rumahnya, mengajakku makan malam bersama, atau sekadar mengobrol sambil nonton televisi. "Mbak Sylvia ini baik banget, ya," katanya suatu hari sambil mengelus punggung tanganku. "Sayang orang tuanya sudah meninggal. Ibu jadi ibumu saja, ya." Waktu itu, aku nyaris menangis. Sejak kepergian orang tuaku, tidak pernah ada sosok ibu yang memperhatikanku seperti itu. Aku merasa menemukan keluarga baru. Mas Damar dan aku semakin dekat. Dia mulai sering mengajakku jalan-jalan. Tempatnya sederhana, ke taman kota, ke mall yang tidak terlalu mewah, atau sekadar duduk di pinggir sawah yang ada di belakang perumahan. Dia bercerita tentang pekerjaannya sebagai staf logistik di perusahaan distributor, tentang gajinya yang pas-pasan, tentang mimpinya untuk membeli motor baru karena motornya yang sekarang sering mogok. Dia tidak kaya, tapi aku tidak pernah mencari kekayaan. Yang aku cari adalah ketulusan. Dan saat itu, aku pikir dia tulus. Kami berpacaran selama 1 tahun lebih. Selama masa itu, Ibu Nia semakin menunjukkan wajah baiknya. Dia sering mengirimkan makanan ke rumahku, membantu membersihkan halaman, bahkan pernah menawariku untuk mencucikan baju. "Kamu kan sibuk kerja, Sil. Biar ibu yang bantu," katanya. Aku merasa sangat beruntung. Beberapa temanku yang sudah menikah sering bercerita tentang mertua yang menyebalkan, yang suka ikut campur dan tidak pernah puas. Tapi aku pikir, aku berbeda. Ibu Nia adalah mertua idaman. Ketika Mas Damar melamarku, aku menerima tanpa keraguan. Kami mengadakan pertemuan keluarga kecil-kecilan di rumahku. Ibu Nia datang dengan membawa pakaian terbaiknya. Dia memelukku dan berkata, "Akhirnya kamu resmi jadi anak ibu, Sil." Mas Damar hanya tersenyum di sampingnya. Matanya berbinar. Atau setidaknya, itulah yang aku lihat saat itu. Pernikahan kami sederhana. Mas Damar tidak punya banyak uang, jadi aku yang menanggung sebagian besar biaya. Aku mengeluarkan tabunganku yang puluhan juta untuk catering, dekorasi, dan sewa gedung kecil. Ibu Nia menyumbangkan 10 juta, katanya dari hasil jual tanah kecil di kampung. Aku tidak pernah mempermasalahkan siapa yang bayar lebih. Aku pikir, kami sekarang keluarga. Semua yang aku punya adalah milik mereka juga. Betapa naifnya aku. Setelah menikah, kami tinggal di rumahku. Rumah itu cukup untuk kami berdua, dengan 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, dapur mungil, dan halaman belakang yang cukup untuk jemuran. Mas Damar pindah dari rumah ibunya, yang memang hanya berjarak beberapa langkah. Dia membawa koper berisi pakaian dan beberapa perabot kecil. Tidak banyak. Aku pikir wajar, karena laki-laki memang tidak seperempuan yang suka mengoleksi barang. Malam pertama kami sebagai suami istri, Mas Damar memelukku di kamar yang dulu adalah kamar tidur orang tuaku. "Terima kasih, Sil," katanya. "Kamu mau menerima aku apa adanya." Aku membalas pelukannya, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang sejak ayah dan ibuku tiada. Aku pikir, ini adalah awal dari kebahagiaan yang baru. Aku pikir, aku akhirnya tidak sendirian lagi. Tapi kebahagiaan itu ternyata tidak bertahan lama. Semua berubah perlahan, seperti air yang mendidih tanpa kamu sadari, sampai akhirnya meluap dan membakar kulitmu. Pernikahan kami baru berusia 1 minggu ketika aku mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Awalnya kecil, hampir tidak terlihat. Tapi seperti retak rambut pada dinding,
lama-lama akan menjadi celah yang menganga jika tidak segera ditambal. Dan retakan pertama itu datang dari ibu mertuaku, Ibu Nia, yang rumahnya hanya terpisah 10 meter dari rumahku. Setelah menikah, aku mengira Ibu Nia akan sedikit mengurangi intensitas kunjungannya. Bukankah anak laki-laki yang sudah menikah biasanya diberi ruang oleh ibu mertua? Setidaknya itulah yang aku baca di artikel-artikel parenting dan pernikahan yang sering aku baca sebelum menikah. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ibu Nia semakin sering datang. Bukan setiap hari, melainkan setiap saat. Pagi-pagi buta, sekitar pukul 6, sebelum aku sempat menyisir rambut atau menyeduh kopi, pintu rumahku sudah diketuk. Tok tok tok. Itu adalah ketukan khas Ibu Nia. 3 kali, cepat, keras, tanpa jeda. Aku yang masih mengantuk harus bangun dari tempat tidur, membuka pintu, dan menemukan Ibu Nia berdiri di ambang pintu dengan wajah ceria, membawa nampan berisi bubur ayam atau lontong sayur. "Selamat pagi, Nak Sil," sapanya setiap kali, dengan suara yang terlalu nyaring untuk jam segitu. "Ibu bawain sarapan. Mas Damar kan suka bubur. Ibu buatin khusus." Awalnya aku merasa tersentuh. Betapa perhatiannya ibu mertuaku, pikirku. Dia bangun pagi-pagi, memasak untuk anak dan menantunya, lalu mengantarkannya sendiri meski jaraknya hanya sepelemparan batu. Tapi lama-lama, aku mulai merasa ada yang aneh. Kenapa dia tidak pernah memberitahu sebelumnya? Kenapa dia selalu datang tanpa diundang? Kenapa dia tidak bisa membiarkan kami menikmati pagi berdua sebagai pasangan baru? Aku coba bersabar. Mas Damar bilang, "Biarin aja, Sil. Ibu kan sayang sama kita." Jadi aku tidak banyak komentar. Aku hanya berusaha tersenyum setiap kali membuka pintu dan menerima nampan itu. Lalu mendengarkan Ibu Nia bercerita panjang lebar tentang tetangga ini dan itu, tentang harga cabai yang naik, tentang sepupunya yang hamil di luar nikah. Semua cerita yang tidak pernah aku minta untuk dengar. Masalah sebenarnya dimulai ketika Ibu Nia mulai ikut campur dalam urusan rumah tanggaku. Bukan hanya soal makanan, tapi soal segalanya. Suatu sore, dia masuk ke dapur saat aku sedang memasak sayur asem untuk makan malam. Dia berdiri di sampingku, mencolek panci dengan sendok, lalu mengernyit. "Sil, masakanmu terlalu encer. Mas Damar itu sukanya yang kental." "Tapi Bu, saya suka sayur asem yang berkuah banyak." "Loh, masak untuk suami, ya untuk suami, bukan untuk diri sendiri." Aku terdiam. Dia mengambil sendok kayu dari tanganku dan mulai menambahkan bumbu sepuasnya. Aku hanya bisa berdiri di samping, merasa seperti tamu di dapur sendiri. Kejadian seperti itu terus berulang. Ketika aku menjemur pakaian, Ibu Nia datang dan berkata, "Jemuran jangan di belakang, nanti kurang matahari. Pindah ke samping." Ketika aku mengepel lantai, dia bilang, "Pelan-pelan, Sil, nanti lantainya lecet." Ketika aku menonton televisi, dia bilang, "Ini acara apa? Gak jelas. Ganti channel, ibu mau lihat sinetron." Ketika aku tidur siang, dia membangunkan aku dengan alasan, "Kamu kan istri, masa tidur siang? Nanti suami pulang lihat apa?" Aku mulai merasa rumahku bukan lagi rumahku. Rumah itu terasa seperti milik Ibu Nia, dan aku hanyalah seorang pengurus rumah yang tidak dibayar. Setiap sudut rumah, setiap aktivitasku, setiap keputusan kecil yang aku buat, semuanya dia awasi, dia komentari, dia perbaiki. Aku mencoba berdiskusi dengan Mas Damar. Suatu malam, setelah Ibu Nia pulang ke rumahnya, aku duduk di samping Mas Damar yang sedang main ponsel. "Mas, aku mau bicara." "Ya, Sil, bicaralah." Aku merasa ibu terlalu sering ikut campur. "Rumah kita, Mas. Aku mau mengatur rumah ini dengan caraku sendiri." Mas Damar tidak mengangkat wajah dari layar ponselnya. "Ibu cuma mau membantu." "Tapi aku tidak minta bantuan, Mas. Aku minta ruang." "Sabar, Sil. Ibu sudah tua. Biarin aja." Aku menelan ludah. "Tapi kalau terus begini, aku yang akan stres, Mas. Aku butuh privasi."
Mas Damar akhirnya menoleh. Wajahnya sedikit kesal. Kamu kenapa sih, Sil? Ibu baik sama kamu. Dia masakin. Dia bantu bersihin rumah. Istri-istri lain pengen mertua kayak gitu. Kamu malah komplain. Aku terdiam. Ada sesuatu yang menusuk dadaku. Tapi aku tidak tahu apa namanya. Mungkin itu adalah awal dari kekecewaan. Mungkin itu adalah tanda bahwa pernikahanku tidak seindah yang aku bayangkan. Kehamilanku seharusnya menjadi kabar gembira. Aku positif hamil saat kami menikah sekitar 3 bulan. Alhamdulillah, aku pikir bayi ini akan menyatukan kami lebih erat. Tapi kenyataannya, kehamilanku justru membuat Ibu Nia semakin menjadi-jadi. Sekarang kamu hamil, jangan banyak kerja, katanya suatu hari. Mulai sekarang, Ibu yang akan mengatur semuanya. Dan dia benar-benar melakukannya. Dia mengatur menu makanku. Dia mengatur jam tidurku. Dia mengatur seberapa sering aku boleh keluar rumah. Dia bahkan mengatur siapa saja yang boleh berkunjung ke rumahku. Teman-temanku dari kantor mulai jarang datang karena mereka takut dengan omelan Ibu Nia. Mbak, mertua Mbak galak banget sih, kata Rika, teman sekantor yang pernah datang menjenguk. Aku hanya tersenyum pahit. Selama kehamilan, aku mengalami masa-masa yang sangat berat. Bukan karena fisik, tapi karena mental. Setiap hari aku hidup dalam tekanan. Setiap langkahku diawasi. Setiap ucapanku dikritik. Aku tidak punya tempat berlindung, karena Mas Damar tidak pernah membelaku. Setiap kali aku mengeluh, dia selalu menjawab dengan kalimat yang sama. Ibu benar. Atau, Ibu kan sayang sama kamu. Atau, sabarlah, Sil. Aku sabar. Aku benar-benar sabar. Aku terus berkata pada diriku sendiri bahwa ini hanya sementara, bahwa setelah bayiku lahir, Ibu Nia akan fokus mengurus cucunya dan tidak akan terlalu ikut campur urusanku. Aku salah besar. Rafa lahir setelah 9 bulan yang terasa seperti 9 tahun. Bayi laki-laki yang lucu dengan rambut hitam tebal dan mata bulat seperti ibu kandungnya. Aku menangis bahagia saat pertama kali mendengar tangisnya. Aku pikir, inilah awal dari babak baru yang lebih baik. Tapi lagi-lagi aku salah. Setelah Rafa lahir, Ibu Nia bukannya berkurang intensitasnya, malah bertambah. Dia datang setiap hari, kadang 2 kali sehari, bahkan kadang sampai larut malam. Dia mengatur bagaimana aku harus menyusui, bagaimana aku harus memandikan Rafa, bagaimana aku harus menidurkannya. Dia mengkritik posisi menyusuiku. Dia mengkritik susu yang keluar. Dia mengkritik berat badan Rafa yang menurutnya kurang. Kamu itu menyusui yang benar, Sil. Jangan asal tempel. Bentaknya suatu hari saat aku sedang menyusui Rafa di ruang tamu. Rafa menangis kaget dengan suara keras itu. Dan aku harus menggendongnya sambil berusaha menahan air mata. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku sudah kehilangan kendali atas rumahku, atas hidupku, atas diriku sendiri. Aku hanya seorang ibu muda dengan bayi 2 bulan, tanpa orang tua, tanpa saudara, tanpa siapapun yang bisa melindungiku. Yang aku miliki hanyalah rumah peninggalan orang tuaku. Dan perlahan, aku mulai menyadari bahwa rumah itulah yang menjadi alasan utama mengapa Ibu Nia dan Mas Damar ada di sisiku. Tapi saat itu, aku belum sepenuhnya mengerti. Aku baru akan mengerti semuanya ketika usulan gila itu dilontarkan. Usulan yang akan mengubah hidupku selamanya. Usulan yang akan membuatku terbakar, tidak hanya oleh air panas, tetapi juga oleh pengkhianatan yang lebih panas dari api. Rafa genap berusia 2 bulan ketika musim panas terik melanda perumahan Gria Asri. Udara begitu panas sehingga keringat membasahi leherku setiap kali aku menggendong Rafa. Aku sedang duduk di sofa ruang tamu sore itu, menyusui Rafa sambil menikmati putaran kipas angin yang berputar lambat karena listrik sering turun. Rumah terasa pengap, tapi setidaknya ada sedikit kesejukan dari embusan angin yang masuk melalui jendela yang aku buka setengah. Mas Damar baru pulang kerja. Aku mendengar suara motornya yang butut itu menderu pelan di depan rumah, lalu mati. Beberapa detik kemudian dia masuk dengan kemeja kerja yang basah oleh keringat. Dia melepas sepatu di teras, lalu berjalan ke dapur untuk mengambil air minum. Tidak banyak bicara.
Itu sudah biasa akhir-akhir ini. Sejak aku menolak beberapa kali usulan kecil Ibu Nia tentang tata letak perabot rumah, Mas Damar menjadi lebih pendiam. Awalnya aku pikir dia hanya lelah. Tapi sekarang aku mulai curiga ada yang disembunyikan. Tak lama setelah Mas Damar duduk di sampingku, pintu depan terbuka tanpa ketukan. Ibu Nia masuk dengan langkah mantap, membawa sebuah nampan berisi 3 gelas es teh manis dan sepiring pisang goreng. Senyumnya lebar, terlalu lebar, seperti orang yang sedang menyembunyikan niat buruk di balik kebaikan palsu. Aku sudah mulai bisa membaca wajah Ibu Nia setelah 2 bulan menikah tinggal berhadap-hadapan dengannya. Mas Damar, Sylvia, Ibu bawain minuman. Panas-panas gini enaknya minum es teh buatan Ibu, katanya sambil meletakkan nampan di atas meja. Aku mengucapkan terima kasih dengan suara pelan karena Rafa masih menyusu dengan khusyuk. Matanya terpejam, bibir mungilnya mengisap dengan ritme yang membuat hatiku tenang. Aku berusaha fokus pada Rafa, pada hangatnya tubuh kecil itu di dadaku, pada apapun yang bukan Ibu Nia. Tapi Ibu Nia tidak membiarkanku tenang. Dia duduk di kursi yang tepat di depanku, menyilangkan kaki, lalu menghela napas panjang seperti orang yang akan menyampaikan pengumuman penting. Tangannya meraih gelas es teh, tapi dia tidak meminumnya. Dia hanya memegangnya, memutar-mutar gelas itu di atas meja, menciptakan suara gesekan yang mulai menggerogoti ketenanganku. Sil, panggilnya, dengan nada yang berusaha terdengar lembut tapi justru terdengar seperti ancaman. Iya, Bu. Ibu mau bicara serius sama kamu. Sama Damar juga. Mas Damar yang sejak tadi diam-diam memainkan ponselnya, kini menoleh. Dia menatap ibunya sekilas, lalu menunduk lagi. Tapi aku melihat ada sesuatu di matanya. Seperti kilatan kecil, antara takut dan bersemangat. Aku tidak pernah melihat ekspresi seperti itu sebelumnya. Biarin Rafa selesai nyusu dulu, Bu. Kataku, berusaha menunda. Gak usah lama-lama, Sil. Ini penting. Aku menghela napas. Rafa tampaknya sudah hampir selesai. Isapannya mulai melambat. Tubuhnya semakin lemas di pelukanku. Aku menepuk punggungnya pelan, berharap dia cepat tertidur agar aku bisa menghadapi apapun yang akan Ibu Nia katakan dengan kepala dingin. Setelah Rafa benar-benar tertidur, aku menidurkannya di ayunan bayi yang aku letakkan di sudut ruang tamu. Dia terlihat begitu damai. Aku mencium keningnya, lalu kembali duduk di sofa. Dadaku masih terbuka setengah karena tadi menyusui. Tapi aku tidak peduli. Rumah ini rumahku. Aku berhak merasa nyaman. Baik, Bu. Sylvia dengar. Ibu Nia meletakkan gelasnya. Dia mencondongkan tubuh ke depan, siku di atas lutut, mata menatap lurus ke arahku. Suasana ruang tamu yang tadinya hangat dengan kipas angin dan cahaya sore, tiba-tiba terasa seperti ruang sidang. Sil, Ibu mau ngomong soal rumah ini. Jantungku berdetak lebih cepat. Ada firasat buruk yang merayap di tengkuku. Rumah ini kan atas nama kamu. Ya, Sil? Iya, Bu. Peninggalan almarhum ayah dan ibu saya. Ibu pikir, sudah saatnya dibalik nama. Jadi atas nama Mas Damar. Udara di ruang tamu terasa berubah. Kipas angin masih berputar. Tapi aku merasa kepanasan. Telapak tanganku yang semula santai di pangkuan, kini mengepal tanpa sadar. Aku mencoba mengatur napas. Jangan terpancing emosi dulu, kataku pada diriku sendiri. Dengarkan dulu. Mungkin ada maksud baik. Maaf, Bu. Maksud Ibu dibalik nama. Ya, ganti sertifikat. Dari nama kamu jadi nama Damar. Kan dia suami kamu. Kepala keluarga. Rumah harusnya atas nama laki-laki. Aku menelan ludah. Tapi Bu, rumah ini warisan orang tua saya. Saya dapatkan sebelum menikah. Ini aset pribadi saya. Ibu Nia tersenyum. Tapi senyum itu tidak hangat. Senyum itu seperti pisau yang dilapisi gula. Kamu sudah menikah, Sil. Harta bawaan itu bisa jadi milik bersama kalau sudah dipakai selama perkawinan. Lagi pula, ini bukan masalah hukum, ini masalah adat. Orang mana bilang rumah atas nama istri?
Malu-maluin, Sil. Aku menoleh ke Mas Damar. Sejak tadi dia diam. Aku butuh dia bicara. Aku butuh suaminya, pasangan hidupku, untuk mengatakan sesuatu. Apapun, yang menunjukkan bahwa dia ada di pihakku. Tapi Mas Damar hanya menunduk. Memainkan ujung kemejanya yang sudah kusut. Mas, panggilku pelan. Kamu setuju? Dia mengangkat bahu. Matanya tidak berani menatapku. Ibu bilang begitu. Sil, mungkin memang lebih baik. Lebih baik buat siapa? Suaraku mulai meninggi. Buat kita semua. Potong Ibu Nia cepat. Buat keharmonisan keluarga. Kamu kan istri. Tugasmu nurut sama suami. Ini juga demi kebaikan anak kamu nanti. Biar dia punya ayah yang dihormati. Punya rumah yang sah atas nama bapaknya. Aku menarik napas panjang. Dadaku sesak. Rafa bergerak sedikit di ayunannya. Lalu tertidur lagi. Bu, saya minta waktu untuk berpikir. Ibu Nia menggeleng. Gak perlu waktu lama-lama. Sil, Ibu sudah siapin surat kuasa. Tinggal kamu tanda tangan. Dan Damar yang akan mengurus ke notaris. Dia mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tas belanjaannya yang besar. Amplop itu diletakkan di atas meja, tepat di depan mataku. Aku menatap amplop itu seperti ular kobra yang siap mematuk. Bu, saya bilang saya butuh waktu. Kamu ini susah banget diajak kompromi, ya? Suara Ibu Nia mulai berubah. Manisnya mulai pudar, berganti dengan nada tajam yang sudah sering aku dengar akhir-akhir ini. Ibu sudah baik-baik sama kamu. Ibu masakin, Ibu jagain anak kamu. Ibu bantu bersih-bersih rumah. Tapi kamu masih aja egois. Aku egois, Bu? Karena aku tidak mau menandatangani surat kuasa untuk memindahkan hak milik rumah warisan orang tuaku. Ya, itu namanya egois. Aku berdiri. Aku tidak bisa duduk diam lagi. Darahku mendidih. Tapi aku berusaha menjaga suaraku tetap rendah agar tidak membangunkan Rafa. Bu, dengan hormat. Saya tidak akan membalik nama sertifikat rumah ini. Ini keputusan saya. Saya sudah dewasa. Saya punya hak atas harta saya sendiri. Mas Damar adalah suami saya. Dan saya cinta dia. Tapi cinta tidak berarti saya harus menyerahkan segalanya. Aku mengambil amplop coklat itu dan mengembalikannya ke pangkuan Ibu Nia. Ibu Nia berdiri. Wajahnya merah padam. Aku bisa melihat urat di lehernya menegang. Mas Damar masih diam di kursinya, tapi tangannya gemetar. Apakah karena takut? Atau karena marah? Aku tidak tahu. Kamu akan menyesal, Sylvia, kata Ibu Nia dengan suara dingin. Kamu akan sangat menyesal. Dia meraih amplop itu, memasukkan kembali ke tas belanjaannya, lalu berjalan ke pintu tanpa berpamitan. Pintu depan ditutup dengan keras, tapi tidak cukup keras untuk membangunkan Rafa. Ajaibnya, anakku itu tidur seperti malaikat. Tidak tahu bahwa ibunya baru saja bertempur dalam perang pertama dari sekian banyak perang yang akan datang. Malam itu, aku tidur dengan Rafa di pelukanku. Mas Damar tidur membelakangiku. Tidak ada, selamat malam. Tidak ada kecupan di kening. Tidak ada apapun. Hanya dinginnya selimut yang memisahkan kami. Aku tidak tahu bahwa penolakanku sore itu adalah titik balik. Bahwa sejak malam itu, mereka mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih kejam dari sekadar memintaku menandatangani surat kuasa. Aku tidak tahu bahwa mereka sudah menyiapkan rencana kedua. Rencana yang lebih kotor. Rencana yang akan membuatku kehilangan segalanya. Atau setidaknya itulah yang mereka pikir. Seminggu setelah pertemuan sore itu, rumahku berubah menjadi neraka yang sunyi. Ibu Nia tetap datang setiap hari. Tapi sekarang dia tidak pernah bicara padaku. Dia bicara pada Mas Damar, bicara pada Rafa, bicara pada televisi, bicara pada dinding, asalkan tidak padaku. Aku seperti hantu di rumahku sendiri. Dia meletakkan makanan di meja tanpa menatapku. Dia mengambil piring kotor tanpa menyapaku. Dia menggendong Rafa tanpa izinku. Lalu mengembalikannya seperti aku bukan siapa-siapa. Perlakuan membisu itu lebih menyakitkan daripada teriakan.
Setidaknya jika dia berteriak, aku bisa membalas. Tapi dengan keheningan yang penuh kebencian ini, aku seperti dipotong lidahku. Setiap hari aku berjalan di atas kulit telur. Tidak tahu kapan akan pecah. Mas Damar juga berubah. Pria yang dulu membawakanku gorengan dan menawarkan bantuan, kini pulang kerja langsung masuk kamar. Dia tidak menanyakan kabar Rafa. Dia tidak menanyakan kabarku. Ketika aku mencoba memulai obrolan, jawabannya hanya 1 atau 2 suku kata. Ya. Tidak. Terserah. Aku coba mengulurkan tangan. Suatu malam, setelah Rafa tertidur, aku duduk di samping Mas Damar di tepi tempat tidur. Lampu kamar hanya menyala redup. Aku bisa melihat garis lelah di wajahnya. Tapi apakah itu lelah bekerja atau lelah menghadapiku? Mas, aku tahu ibu kecewa. Tapi tolong pahami posisiku. Ini rumah satu-satunya yang aku punya. Kalau apa-apa terjadi, Rafa dan aku butuh tempat berteduh. Bukan berarti aku tidak percaya sama Mas. Tapi ini warisan orang tuaku. Mereka berpesan agar aku menjaga rumah ini. Mas Damar menatapku. Matanya kosong. Kamu nggak percaya sama aku, Sil? Bukan begitu. Kamu cuma mikirin diri sendiri. Kamu nggak pernah mikirin perasaanku sebagai suami. Setiap hari teman-teman kerjaku nanya, Damar, rumahmu kontrakan? Rumah mertua? Aku malu. Sil, malu. Aku terkejut. Kamu tidak pernah bilang begitu sebelumnya. Ya karena aku nggak enak. Tapi sekarang kamu lihat sendiri. Ibu juga malu punya menantu yang keras kepala. Semua tetangga tahu rumah ini atas namamu. Mereka bilang aku laki-laki tidak punya harga diri. Air mataku mulai menggenang. Mas, aku tidak pernah bermaksud membuatmu malu. Tapi menyelesaikan masalah dengan membalik nama sertifikat bukan solusi. Kalau kita butuh rumah yang lebih besar, kita bisa nabung bersama. Aku juga bekerja. Kita bisa. Cukup. Sil. Aku capek. Dia memunggungiku. Aku terdiam, memeluk Rafa yang tertidur di dadaku. Aku merasa asing di rumahku sendiri. Di samping suamiku sendiri. Hari-hari berlalu dengan tensi yang terus meningkat. Ibu Nia tidak lagi membawa makanan. Dia tidak lagi menggendong Rafa. Dia datang, duduk di ruang tamu, melotot ke arahku, lalu pergi. Mas Damar semakin dingin. Kadang dia tidak pulang sampai larut malam. Aku tidak bertanya kemana dia pergi. Aku takut dengan jawabannya. Seminggu setelah penolakanku terhadap usul balik nama sertifikat, rumahku yang dulu hangat dan penuh tawa Rafa kini berubah menjadi medan perang yang sunyi. Tidak ada tembakan, tidak ada ledakan, tapi setiap sudut rumah dipenuhi ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Aku berjalan di atas karpet berduri setiap hari. Setiap langkahku, setiap tarikan napasku, terasa diawasi, dinilai, dihakimi. Ibu Nia tetap datang setiap hari. Setiap pagi, sekitar pukul 8, pintu rumahku akan terbuka tanpa ketukan. Itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa aku hentikan. Aku sudah beberapa kali memasang rantai pintu dari dalam, tapi Mas Damar selalu membukanya untuk ibunya. Ibu kan keluarga, katanya datar ketika aku protes. Keluarga nggak perlu ngetok pintu. Aku tidak ingin berdebat lagi. Debat hanya akan membuatku terlihat sebagai menantu durhaka di mata tetangga. Ibu Nia datang, duduk di kursi ruang tamu yang sama setiap harinya. Kursi favoritnya yang menghadap langsung ke sofa tempat aku biasa menyusui Rafa. Dia tidak pernah bicara padaku. Tidak ada, selamat pagi. Tidak ada, kamu sudah sarapan. Tidak ada tawaran bantuan seperti dulu. Yang ada hanya tatapan dingin yang menusuk, bibir tipis yang terkunci rapat, dan kadang-kadang desisan kecil seperti ular yang siap mematuk. Tapi dia bicara. Oh, dia bicara. Hanya saja tidak pernah padaku. Dia bicara pada Mas Damar. Dengan suara yang cukup keras agar aku bisa mendengar. Tidak berteriak. Tidak berbisik. Tepat di volume yang membuat setiap kata terasa seperti tamparan di wajahku. Anak laki-laki ibu tidak punya harga diri.
Katanya suatu pagi sambil mengupas mangga di meja ruang tamu. Pisau di tangannya bergerak naik turun dengan gerakan yang kasar. Seolah buah mangga itu adalah aku. Rumah aja ngontrak di rumah istri. Malu-maluin. Damar. Tetangga pada ngomongin kamu di belakang. Mas Damar yang sedang duduk di sampingku. Tepat di sampingku. Tapi rasanya seperti di benua yang berbeda. Hanya menghela napas. Tidak membantah. Tidak membelaku. Dia membiarkan kata-kata ibunya melayang di udara dan mendarat di kulitku seperti semburan api kecil. Padahal cuma disuruh balik nama. Susah amat. Ibu Nia melanjutkan. Matanya melirik ke arahku sekilas lalu kembali ke mangga. Cuma tanda tangan doang. Nggak pakai bayar. Tapi masih aja nolak. Padahal itu kan buat kebaikan suaminya sendiri. Apa sih susahnya? Aku menggigit bibir bawahku. Rafa di gendonganku mulai rewel, mungkin merasakan ketegangan yang merambat dari tubuhku. Aku mencium keningnya yang hangat, berbisik pelan. Tenang, nak, ibu di sini. Ibu Nia mendengus. Bilang aja nggak percaya sama suami sendiri. Dasar perempuan materialistis. Kata-kata itu melesat tepat ke dadaku. Materialistis. Aku yang membiayai pernikahan kami? Aku yang menerima Mas Damar tinggal di rumahku tanpa biaya sepeser pun? Aku yang membeli kebutuhan rumah dari gajiku sendiri karena gaji Mas Damar habis untuk motornya yang sering mogok dan uang bulanan untuk ibunya? Aku materialistis? Tapi aku tidak membalas. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku marah. Aku hanya menggendong Rafa, berjalan ke dapur, dan menuangkan air hangat ke dalam botol susu. Tanganku gemetar. Tapi aku berusaha tegar. Di depan cermin dapur yang buram, aku melihat wajahku sendiri. Lelah. Tut. Mata sembab karena kurang tidur dan terlalu banyak menahan tangis. Siapa perempuan ini? Ini bukan aku. Aku bukan perempuan lemah yang membiarkan dirinya diinjak-injak. Tapi aku masih mencintai Mas Damar. Atau setidaknya, aku masih mencintai bayangan Mas Damar yang dulu. Pria yang membawakan aku gorengan. Yang membantu memunguti telur pecah di jalan, yang menatapku dengan mata penuh janji. Aku masih berharap bahwa dia akan sadar. Bahwa suatu hari dia akan bangun dan berkata, "Maafkan aku, Sil. Ibu salah. Aku akan membelamu." Harapan itu perlahan mati setiap hari, setiap jam, setiap menit. Mas Damar mulai berubah secara drastis setelah pertengkaran besar kami minggu lalu. Dulu, meskipun dia tidak banyak bicara, setidaknya dia masih menanyakan kabar Rafa. Rafa pipis berapa kali hari ini? Atau, Rafa udah minum ASI belum? Pertanyaan-pertanyaan sederhana yang membuatku merasa bahwa kami masih berdua. Bahwa dia masih menjadi ayah yang peduli. Sekarang, tidak ada. Dia pulang kerja antara pukul 5 atau 6 sore, tergantung lalu lintas. Tapi bukannya duduk di ruang tamu atau bermain dengan Rafa. Dia langsung masuk kamar. Sepatu dilepas di teras. Kemeja kerja dilempar ke kursi. Tubuhnya rebah di tempat tidur. Menghadap ke dinding. Ponsel di tangan. Dia bisa berbaring seperti itu berjam-jam. Scroll media sosial atau menonton video pendek. Sementara aku di ruang tamu sendirian dengan Rafa. Kadang aku sengaja berjalan melewati pintu kamar dengan Rafa di gendongan. Aku berharap dia akan menoleh, tersenyum, atau setidaknya mengulurkan tangan untuk mengelus kepala Rafa. Tapi tidak pernah. Matanya tetap terpaku pada layar ponsel, atau tertutup jika dia pura-pura tidur. Pernah suatu malam, Rafa menangis keras sekitar jam 2 dini hari. Aku sudah berusaha menyusuinya, mengganti popoknya, menggendongnya mondar-mandir, tapi tangisnya tidak kunjung reda. Aku curiga dia sakit perut atau tumbuh gigi. Aku butuh bantuan. Hanya untuk mengambilkan minyak telon di lemari, atau menyiapkan air hangat, atau sekadar menenangkanku yang mulai panik. Aku menoleh ke tempat tidur. Mas Damar masih berbaring di posisi yang sama seperti saat dia tidur. Punggungnya membelakangiku. Aku ragu sejenak. Tapi tangis Rafa yang memilukan membuatku memberanikan diri. Mas, tolong bangun. Rafa rewel banget. Aku butuh bantuan. Dia tidak bergerak. Mas Damar. Dia menggerakkan bahunya sedikit,
tapi tidak menoleh. Suaranya parau, seperti orang yang sedang dipaksa bangun dari tidur paling nyenyak di dunia. Kamu aja yang urus. Aku capek. Aku juga capek, Mas. Tapi ini anak kita. Tidak ada jawaban. Hanya dengkur pura-pura yang lambat laun berubah menjadi dengkur sungguhan. Aku terdiam di tengah kegelapan kamar, dengan Rafa yang masih menangis di pelukanku, dan suami yang berpura-pura tidur 2 meter dariku. Air mataku jatuh. 1, 2, 3, hingga tak terhitung lagi. Aku menangis dalam diam agar Rafa tidak semakin rewel. Aku menangis karena lelah, karena kecewa, karena marah, karena takut. Tapi aku tetap menggendong Rafa, tetap berjalan mondar-mandir, tetap menyanyikan lagu tidur yang suaranya parau karena tercekat tangis. Setelah hampir 1 jam, Rafa akhirnya tertidur. Aku menidurkannya di ayunan bayi, lalu duduk di kursi di sampingnya. Aku tidak bisa kembali tidur. Pikiranku kalut. Aku mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada pernikahanku? Apakah ini semua karena aku tidak setuju membalik nama sertifikat? Apakah cinta Mas Damar selama ini bersyarat? Apakah dia menikahiku hanya karena rumah ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Aku tidak menemukan jawabannya malam itu. Tapi aku menemukan sesuatu yang lain. Tekad. Aku tidak akan membiarkan diriku hancur. Aku tidak akan membiarkan Rafa tumbuh dalam rumah yang penuh kebencian. Jika Mas Damar tidak mau menjadi suami dan ayah yang bertanggung jawab, maka aku akan mengambil alih kendali. Hari itu hujan deras sejak subuh. Aku terbangun pukul 4:30 karena suara gemuruh yang mengguncang langit-langit rumah. Biasanya aku suka hujan. Suara rintiknya menenangkan, udara menjadi sejuk, dan Rafa biasanya tidur lebih nyenyak. Tapi hari itu berbeda. Hujan tidak membawa ketenangan. Hujan membawa firasat buruk yang merayap di tulang-tulangku seperti serangga kecil yang tidak bisa aku usir. Rafa bangun dengan tangisan yang berbeda dari biasanya. Bukan tangis lapar, bukan tangis basah, tapi tangis kesakitan. Aku segera menggendongnya dan memeriksa suhu tubuhnya. Tidak demam. Aku memeriksa gusinya. Jari kecilku menyentuh gusi bawahnya yang bengkak dan sedikit kemerahan. Tumbuh gigi. Rafa yang baru berusia 2 bulan ini ternyata tumbuh gigi lebih cepat dari bayi seusianya. Dokter anakku pernah bilang itu mungkin terjadi meski jarang. Dan sekarang Rafa membayar harga dari keistimewaannya dengan rasa sakit yang membuatnya menangis hampir sepanjang hari. Aku sudah berusaha segalanya. Aku memberinya tether dingin yang sudah aku simpan di lemari es sejak semalam. Aku mengusap gusinya dengan jari yang sudah dicuci bersih. Aku menyusuinya lebih sering karena gerakan mengisap bisa sedikit meredakan nyeri. Tapi Rafa tetap rewel. Sepanjang pagi, dia hanya mau tidur sebentar-sebentar. Lalu bangun lagi dengan tangisan yang memecah kesunyian rumah. Sementara itu, hujan belum reda hingga siang. Tapi bukannya udara menjadi sejuk. Justru semakin panas dan lembab setelah hujan reda sekitar pukul 1 siang. Rumahku yang tidak ber-AC terasa seperti ruang uap. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Baju yang aku kenakan, kaos longgar berwarna abu-abu, basah di bagian dada dan punggung. Aku sudah mengganti baju 3 kali sejak pagi, tapi tetap saja basah karena keringat dan karena Rafa yang terus menyusu hampir tanpa henti. Aku duduk di sofa ruang tamu. Sofa itu sudah usang, tapi empuk. Ayahku dulu yang membelinya dari toko mebel di ujung kota. Kainnya sudah sedikit robek di bagian lengan, dan warnanya mulai pudar dari coklat tua menjadi coklat kekuningan. Tapi aku tidak tega menggantinya. Setiap kali duduk di sofa ini, aku merasa ayah dan ibuku masih ada di sampingku. Rafa menyusu di dadaku. Posisinya sedikit tidak nyaman karena aku harus memiringkan tubuhku agar dia bisa mengisap dengan tenang. Aku membuka 3 kancing bajuku dari atas, memperlihatkan sebagian dadaku yang kanan. Biasanya aku lebih suka menyusui di kamar dengan pintu tertutup. Tapi hari ini terlalu panas untuk dikurung di ruangan sempit. Lagi pula, tidak ada siapa-siapa di rumah selain aku dan Rafa. Mas Damar sedang bekerja. Ibu Nia? Entahlah. Biasanya dia datang pagi. Tapi hari ini belum kelihatan batang hidungnya.
Aku bersyukur. Aku butuh ketenangan. Tapi syukurku tidak bertahan lama. Sekitar pukul 2 siang, saat Rafa mulai terlelap di dadaku dengan puting susu masih di mulutnya, aku mendengar suara sandal jepit di teras rumah. Suara itu khas. Sandal jepit Ibu Nia yang sudah aus dan bunyinya nyaris seperti cambukan kecil setiap kali tumitnya menginjak lantai semen. Suara itu mendekat. Lalu terdengar bunyi gesekan kunci di lubang pintu. Aku sudah berkali-kali bilang pada Ibu Nia untuk mengetuk pintu seperti orang biasa. Aku sudah berkali-kali bilang bahwa ini rumahku, dan aku berhak tahu siapa yang masuk dan keluar. Tapi Ibu Nia tidak pernah peduli. Rumah anak ibu sama saja rumah ibu, katanya dulu, dan Mas Damar hanya mengangguk-angguk bodoh di sampingnya. Pintu terbuka. Ibu Nia masuk dengan langkah berat. Kedua tangannya memegang sebuah nampan besar. Di atas nampan itu ada sebuah teko keramik putih beruap, sebuah cangkir besar, dan beberapa potong kue basah yang dibungkus daun pisang. Uap dari teko itu mengepul tebal, menyebarkan aroma rempah, serai, dan rempah-rempah lain yang sangat menyengat. Wedang rempah, pikirku. Minuman hangat khas Jawa yang biasa diminum saat udara dingin atau saat badan terasa tidak enak. Tapi udara sedang panas. Dan aku sedang menyusui. Selamat siang, Bu. Sapaku pelan. Berusaha ramah meski jengah. Rafa di dadaku sedikit bergerak mendengar suaraku. Tapi tidak terbangun. Ibu Nia tidak menjawab sapaan. Dia berjalan ke meja ruang tamu, meletakkan nampan di atasnya, lalu duduk di kursi favoritnya. Kursi yang persis di depanku, hanya berjarak sekitar 1,5 meter. Matanya menatapku, lalu menatap teko itu, lalu kembali ke wajahku. Ibu bawain wedang rempah untuk kamu, katanya akhirnya. Suaranya manis, terlalu manis. Manis seperti gula palsu yang meninggalkan rasa pahit di lidah setelah ditelan. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi maaf, saya sedang menyusui. Minuman hangat seperti wedang rempah bisa mempengaruhi produksi ASI. Dokter bilang sebaiknya minum air putih hangat atau susu hangat yang aman. Wedang rempah mengandung rempah-rempah yang terlalu kuat untuk bayi seusia Rafa. Itu bukan sekadar alasan. Aku benar-benar sudah berkonsultasi dengan dokter anak Rafa tentang makanan dan minuman yang aman untuk ibu menyusui. Dokter itu, seorang perempuan muda yang ramah, memberiku daftar panjang pantangan selama menyusui. Rempah dalam jumlah besar termasuk salah satunya karena bisa menyebabkan bayi kembung dan rewel. Tapi Ibu Nia tidak peduli dengan sains. Yang dia peduli hanya kekuasaan. Ah, kamu ini kebanyakan teori. Ucapnya sambil menuangkan wedang rempah dari teko ke dalam cangkir. Cairan coklat kemerahan itu mengalir perlahan. Uapnya mengepul lebih tebal. Aku bisa mencium aroma rempah yang tajam, hampir menyengat hidung. Ibu dulu menyusui Mas Damar juga minum wedang rempah. Mas Damar sehat-sehat aja. Malahan jadi anak yang nurut sama ibu. Nggak kayak kamu. Aku memilih untuk tidak menanggapi komentar terakhir itu. Aku hanya menggeleng pelan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa. Ibu Nia mengangkat cangkir itu dan berjalan ke arahku. Dia berdiri tepat di sampingku, menunduk, menawarkan cangkir itu seperti seorang pelayan yang menyajikan racunan. Minumlah, Sil, biar badanmu hangat. Kamu kan habis melahirkan, masih nifas. Badanmu perlu dihangatkan. Saya tidak kedinginan, Bu. Malah kepanasan. Hujan tadi bikin udara lembab. Minumlah, perintahnya. Nadanya mulai naik. Rafa di dadaku bergerak gelisah. Puting susu nyaris lepas dari mulutnya. Aku segera menstabilkan posisiku. Satu tangan menopang kepala Rafa. Tangan lain memeluk tubuhnya erat-erat. Tidak, Bu. Saya bilang tidak bisa. Tolong jangan memaksa. Mata Ibu Nia berubah. Senyum manisnya hilang dalam sekejap. Digantikan oleh ekspresi yang tidak pernah aku lihat sebelumnya. Bukan sekadar marah. Ini lebih dari marah. Ini adalah kebencian yang sudah dipendam lama, yang akhirnya menemukan celah untuk meledak. Kamu nolak ibu terus, ya, Sylvia? Suaranya bergetar, tapi bukan karena takut. Getaran itu adalah amarah yang berusaha ditahan.
Ibu sudah baik-baik sama kamu. Ibu masakin, ibu jagain anak kamu, ibu bersihin rumah kamu. Tapi kamu masih aja nggak pernah nurut. Kamu pikir kamu siapa? Bu, saya tidak pernah meminta ibu melakukan semua itu. Saya berterima kasih. Tapi saya juga punya hak untuk... Hak? Hak? Dia tertawa kecil, tapi tawa yang pahit dan menakutkan. Kamu bicara hak sama ibu? Kamu hanya menantu. Tugas kamu cuma satu, nurut sama suami dan mertua. Rafa mulai menangis. Suara ibuku yang meninggi dan energi negatif yang memancar dari tubuh Ibu Nia pasti sampai ke alam bawah sadarnya. Aku bergoyang perlahan, berusaha menenangkan Rafa sambil tetap duduk. Bu, tolong jangan berteriak. Rafa kaget. Ibu nggak peduli, bentaknya. Kamu dan anak kamu itu sama-sama keras kepala. Aku terkejut mendengar dia bicara seperti itu tentang Rafa, cucunya sendiri. Tapi sebelum aku sempat merespons, Ibu Nia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Dengan gerakan yang cepat dan disengaja, dia memiringkan cangkir wedang rempah yang masih penuh itu ke arah dadaku. Air panas itu mengucur. Membakar. Aku merasakannya dimulai dari titik di tulang selangkanku yang kiri, lalu menyebar ke bawah menuju dadaku yang sedang terbuka karena menyusui. Air panas itu menyentuh kulitku yang telanjang, menyentuh areola di sekitar puting susuku, menyentuh lengan Rafa yang mungil, menyentuh bajuku yang basah oleh ASI dan keringat. Panasnya bukan seperti tersentuh setrika atau terkena percikan minyak goreng. Ini lebih buruk. Ini seperti ribuan jarum kecil yang menusuk pori-poriku sekaligus. Lalu diikuti rasa terbakar yang menjalar ke dalam, ke otot, ke saraf, ke tulang. Aku menjerit. Bukan jeritan biasa. Jeritan yang keluar dari dasar perutku. Dari tempat paling dalam di mana rasa sakit dan ketakutan bersemayam. Rafa ikut menjerit. Tangisannya memecah gendang telingaku. Dia pasti ikut kepanasan. Meski air panas itu hanya sedikit mengenai lengannya. Tapi aku tidak tahu persis. Mataku berkunang-kunang. Aku hanya bisa memeluk Rafa erat-erat sambil berusaha berdiri. Dadaku terasa seperti dibakar hidup-hidup. Aku melihat kulitku di area yang terkena siraman mulai berubah warna. Merah muda, lalu merah terang. Lalu muncul gelembung-gelembung kecil di permukaan. Luka bakar tingkat 2, pikirku sekilas. Seperti yang pernah aku baca di artikel kesehatan. Aku berlari, hampir tersungkur, menuju kamar mandi. Rafa masih menangis di pelukanku. Aku menyalakan keran air dingin dan membasuh dadaku dengan air mengalir. Rasa sakitnya sedikit berkurang, tapi tidak hilang. Tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Aku tahu itu. Awas kamu kalau sampai lapor polisi. Teriak Ibu Nia dari ruang tamu. Aku bisa mendengarnya meski suaraku sendiri masih bergema di kepala. Ibu bisa bilang kamu yang kasar sama ibu dulu. Ibu punya saksi. Mas Damar anak ibu sendiri. Air mataku bercampur dengan air keran yang mengalir di dadaku. Rafa masih menangis, tapi tangisannya mulai melemah karena kelelahan. Aku menggendongnya dengan tangan gemetar, berusaha memeriksa lengannya. Ada sedikit kemerahan di kulitnya yang halus, tapi tidak separah dadaku. Aku bersyukur, tapi rasa syukur itu segera tenggelam oleh kemarahan yang membuncah. Ibu Nia masih bicara dari ruang tamu. Aku mendengar suaranya. Tapi aku tidak lagi mendengarkan kata-katanya. Yang aku dengar hanyalah dengungan amarah yang memenuhi seluruh ruang kesadaranku. Di kamar mandi itu, dengan air keran yang terus mengalir dan Rafa yang terisak di dadaku yang terbakar, aku berbisik pelan. Ibu Nia, kamu baru saja membuat musuh seumur hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar mengucapkan sumpah dalam hati. Aku akan membalas ini. Dengan cara yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam itu, setelah Ibu Nia pergi begitu saja setelah menyiramku dengan air panas, tanpa permintaan maaf, tanpa rasa bersalah, aku duduk di pojok kamar mandi paling ujung rumah. Bukan kamar mandi utama yang dekat ruang tamu, tapi kamar mandi kecil di belakang yang jarang aku pakai. Aku butuh tempat yang benar-benar tersembunyi. Tempat di mana tidak ada yang bisa menemukanku.
Tempat di mana aku bisa menangis tanpa harus mendengar suara Ibu Nia atau tatapan kosong Mas Damar. Rafa sudah tertidur. Entah bagaimana caranya. Setelah menangis hampir 1 jam non-stop, dia akhirnya kelelahan dan terlelap di gendonganku. Aku menidurkannya di ayunan bayi yang aku pindahkan ke sudut kamar mandi. Ya, kamar mandi, karena aku tidak tega meninggalkannya sendirian di ruang tamu. Di sana, di antara ember plastik biru dan gayung warna hijau, dengan bau sabun mandi dan sedikit aroma air panas yang masih melekat di dadaku, aku membiarkan diriku hancur. Dadaku masih perih. Bekas siraman air panas itu kini tampak jelas di bawah lampu kamar mandi yang redup. Kulitku berwarna merah tua di area sekitar tulang selangka hingga hampir ke puting susu kiri. Ada beberapa lepuhan kecil berisi cairan bening. Gelembung-gelembung itu terlihat mengerikan di pantulan cermin kecil yang menempel di dinding. Setiap kali aku menarik napas, kulitku terasa seperti ditarik-tarik. Setiap kali Rafa bergerak dalam tidurnya dan lengannya menyentuh dadaku, aku menahan sakit yang menusuk. Aku sudah mengoleskan salep luka bakar yang tersisa dari kotak P3K warisan ibuku. Tapi salep itu sudah kedaluarsa 3 tahun lalu. Baunya aneh. Teksturnya sudah menggumpal. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku tidak bisa pergi ke dokter malam-malam dengan Rafa sekecil ini. Aku tidak punya siapapun untuk menjaga Rafa jika aku pergi sendiri. Aku benar-benar sendirian. Atau begitulah pikirku saat itu. Malam semakin larut. Aku mendengar Mas Damar pulang sekitar pukul 9. Suara motornya yang butut itu terdengar dari kejauhan, lalu mati di depan rumah. Aku mendengar langkah kakinya memasuki rumah, terdiam beberapa saat, mungkin melihat ruang tamu yang kosong, mungkin melihat teko wedang jahe yang masih tergeletak di meja, lalu langkahnya menuju kamar tidur. Aku menahan napas. Apakah dia akan mencariku? Apakah dia akan bertanya kenapa aku tidak di kamar? Apakah dia akan peduli? Pintu kamar tertutup. Lampu kamar menyala sebentar. Lalu mati. Dia tidur. Tanpa bertanya di mana istrinya. Tanpa bertanya di mana anaknya yang masih bayi. Tanpa bertanya kenapa rumah terasa begitu sunyi dan tegang. Aku menangis lagi. Tapi kali ini, di sela-sela isak tangisku, ada sesuatu yang lain. Bukan kesedihan, bukan kecewa, tapi amarah. Amarah yang dingin dan hitam, merayap di pembuluh darahku seperti racun yang perlahan-lahan mengambil alih seluruh tubuhku. Sekitar pukul 11 malam, ketika seluruh rumah benar-benar sunyi, aku memberanikan diri keluar dari kamar mandi. Aku menggendong Rafa dengan hati-hati, tanganku masih gemetar, dan berjalan menuju ruang tamu. Lampu ruang tamu sudah mati. Hanya ada cahaya bulan yang masuk melalui jendela, menerangi teko wedang jahe yang masih tergeletak di atas meja. Teko itu sekarang sudah dingin. Aku mengambilnya dan membawanya ke dapur. Aku menuangkan sisa wedang jahe itu ke dalam wastafel. Cairan coklat kemerahan itu mengalir masuk ke saluran pembuangan, sama seperti kebaikanku yang perlahan-lahan mengalir keluar dari hatiku. Aku sedang mencuci teko itu ketika aku mendengar suara bisik-bisik dari ruang tamu. Jantungku berhenti sejenak. Aku mematikan keran air. Aku menahan napas. Suara itu bukan dari televisi. Bukan dari luar rumah. Suara itu berasal dari dalam rumah. Dari ruang tamu. Aku mengintip dari balik dinding dapur yang memisahkan aku dari ruang tamu. Di ruang tamu yang gelap, aku melihat 2 bayangan duduk di sofa. 2 bayangan yang sangat aku kenal. Ibu Nia dan Mas Damar. Aku tidak tahu sejak kapan Ibu Nia datang. Mungkin dia masuk melalui pintu belakang yang tidak pernah aku kunci. Mungkin dia sudah ada di sini sejak tadi, menunggu Mas Damar pulang, menunggu aku terlelap. Aku merinding. Rumahku tidak pernah aman. Tidak dengan kunci yang selalu dia buka. Tidak dengan suami yang membiarkan ibunya masuk kapan saja. Aku merangkak pelan mendekati ruang tamu. Aku bersyukur lantai rumahku tidak berdecit. Aku bersyukur Rafa tertidur sangat pulas, mungkin karena kelelahan menangis. Aku bersembunyi di balik sofa panjang yang membelakangi dapur. Dari sini, aku bisa mendengar suara mereka dengan jelas. Tapi mereka tidak bisa melihatku kecuali jika mereka berjalan ke arah dapur. Kamu lihat sendiri, Damar. Suara Ibu Nia.
Nadanya tidak lagi marah seperti siang tadi. Sekarang nadanya dingin, terhitung, seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Dia nggak akan pernah nurut. Sekeras itu batu. Ibu sudah coba dengan air panas sekalipun. Dia masih aja melawan. Mas Damar menghela napas. Aku bisa mendengar gesekan jari-jarinya yang gelisah. Mungkin sedang memainkan ujung baju atau menggigit kukunya. Kebiasaan buruknya saat stres. Ibu keterlaluan, Bu, kata Mas Damar. Tapi nada suaranya tidak terdengar seperti protes. Lebih seperti pernyataan faktual yang tidak disertai emosi. Nanti dia lapor polisi. Lapor polisi. Ibu Nia tertawa kecil. Suaranya tipis dan menusuk. Dia nggak punya bukti. Cuma dia dan ibu di sini. Kamu sebagai suami bakal jadi saksi ibu, kan? Mas Damar diam. Kamu bakal jadi saksi ibu, kan, Damar? Ulang Ibu Nia. Nadanya sedikit mengancam. Ya, Bu. Terserah ibu. Aku menggigit bibir bawahku sampai hampir berdarah. Suamiku sendiri. Ayah dari Rafa. Pria yang pernah berjanji di depan penghulu untuk melindungiku. Kini dengan mudahnya bersedia menjadi saksi palsu melawanku. Sudahlah. Ibu Nia melanjutkan. Rencana A gagal. Dia nggak mau balik nama sertifikat. Kita jalankan rencana B. Rencana B, Bu? Suara Mas Damar sedikit ragu. Kita ceraikan dia. Kata-kata itu melayang di udara seperti pisau yang berputar-putar sebelum akhirnya menancap di dadaku. Cerai. Mereka ingin menceraikanku. Tapi Bu, Rafa masih kecil. Bagaimana dengan Rafa? Rafa akan kita ambil. Kita buktikan kalau dia tidak layak jadi ibu. Kita kumpulkan saksi-saksi yang bilang dia sering meninggalkan Rafa sendirian. Sering marah-marah. Sering tidak mengurus rumah. Kita bayar tetangga kalau perlu. Semua orang bisa dibeli. Damar. Tapi bukti medis. Bu, kalau dia bawa Rafa ke dokter. Kita cari dokter yang mau diajak kerja sama. Adel, ibu punya kenalan. Yang penting kita bisa buktikan di pengadilan bahwa dia tidak kompeten mengasuh anak. Setelah itu, hak asuh jatuh ke tangan kamu. Dan karena Rafa tinggal di rumah ini, otomatis kamu yang akan menguasai rumah itu sampai Rafa dewasa. Kita jual pelan-pelan. Uangnya kita pakai buat bayar utang ibu. Aku mendengar suara Mas Damar menghela napas panjang. Utang ibu berapa, Bu? 800 juta. Damar. Dengan bunga. Bank sudah mengirim surat peringatan terakhir. Bulan depan rumah ibu akan disita kalau tidak ada pembayaran. Aku hampir terkesiap. 800 juta. Angka yang bahkan tidak bisa aku bayangkan. Ibu Nia berhutang sebanyak itu? Untuk apa? Dari mana? Dan mereka ingin menjual rumahku. Satu-satunya warisan orang tuaku. Untuk menutupi utang yang bahkan bukan utang suamiku? Rencananya sederhana. Ibu Nia melanjutkan. Suaranya semakin bersemangat seperti sedang mempresentasikan proyek bisnis. Kita tunggu beberapa minggu ke depan. Kita kumpulkan bukti. Kita buat dia terlihat seperti istri dan ibu yang buruk. Kita bawa ke pengadilan agama. Kita minta cerai dengan hak asuh Rafa di tangan kamu. Setelah itu, rumah ini kita kuasai. Tapi Bu, kalau dia melawan, dia nggak punya siapa-siapa. Damar. Orang tuanya sudah mati. Dia sendirian. Keluarganya nggak ada yang peduli. Teman-temannya cuma teman kantor yang nggak akan berani ikut campur urusan rumah tangga. Dia perempuan lemah. Kita bisa hancurkan dia kapan saja. Aku meremas ujung bajuku. Kuku-kukuku yang pendek menusuk telapak tanganku sendiri. Perempuan lemah? Mereka pikir aku lemah? Mereka pikir karena aku tidak punya orang tua. Aku tidak punya siapapun? Mereka pikir aku akan diam saja sementara mereka merampas anakku dan rumahku? Mas Damar bicara lagi. Tapi Bu, bagaimana kalau dia menolak cerai? Atau bagaimana kalau dia minta hak asuh Rafa? Kita buat hidupnya sengsara. Damar. Kita buat dia tidak betah tinggal di rumah ini. Kita terus terangin dia. Kita buat dia stres.
Perempuan yang stres dan depresi bisa kehilangan hak asuh anaknya. Percaya sama ibu. Aku mendengar suara kursi bergeser. Mungkin Ibu Nia berdiri. Mungkin dia hendak pulang. Tapi sebelum dia pergi, dia menambahkan satu kalimat terakhir yang membuat bulu kuduku berdiri. Dan kalau semua itu gagal, kita punya cara terakhir. Cara yang lebih permanen. Aku tidak tahu apa maksudnya. Tapi nadanya membuatku menggigil. Setelah Ibu Nia pergi, aku mendengar pintu depan terbuka dan tertutup pelan. Mas Damar masih duduk di ruang tamu sendirian. Aku tidak bergerak dari balik sofa. Aku tidak bernapas. Aku hanya menunggu. Beberapa menit kemudian, Mas Damar berjalan menuju kamar tidur. Aku mendengar pintu kamar tertutup. Lalu sunyi. Aku baru berani bergerak setelah hampir setengah jam. Kakiku semutan karena terlalu lama bersimpuh di lantai. Rafa masih tidur dengan damai di gendonganku. Tidak tahu bahwa ayah dan neneknya baru saja merencanakan kehancuran ibunya. Aku berjalan ke kamar tidur. Lampu kamar sudah mati. Mas Damar sudah berbaring di tempat tidur, menghadap ke dinding, pura-pura tidur. Aku menatap punggungnya dalam kegelapan. Pria ini, ayah dari anakku, suamiku. Dia lebih memilih ibunya daripada aku. Dia lebih memilih uang daripada keluarganya. Aku tidak menangis lagi. Air mataku sudah habis. Yang tersisa hanya tekad. Aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan mereka merebut Rafa. Aku tidak akan membiarkan mereka merebut rumahku. Dan aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkanku. Malam itu juga, setelah memastikan Mas Damar benar-benar tertidur, aku mengambil ponselku dan membuka kontak yang sudah lama tidak aku hubungi. Pak Bambang, pengacara lama ayahku. Beliau sudah sepuh, mungkin sudah pensiun. Tapi beliau adalah satu-satunya orang yang aku percaya. Aku mengetik pesan singkat. Pak Bambang, maaf mengganggu malam-malam. Ini Sylvia, anaknya Pak Heru. Saya butuh bantuan. Bisa tolong bantu saya menghadapi suami dan mertua saya? Mereka ingin menceraikan saya dan merebut anak saya serta rumah warisan orang tua saya. Tidak sampai 5 menit, ponselku bergetar. Sylvia, besok pagi kamu ke kantor saya. Jam 8. Bawa semua dokumen yang kamu punya. Sertifikat rumah, akte nikah, akte kelahiran anak, dan kalau ada bukti-bukti lain. Jangan bilang siapapun. Aku tunggu. Aku menutup ponsel. Aku menatap Rafa yang tidur di sampingku di atas kasur. Wajahnya polos, bibir mungilnya sedikit terbuka, napasnya teratur dan tenang. Nak, bisikku pelan. Ibu janji, ibu akan melindungi kamu. Ibu tidak akan biarkan mereka mengambil kamu dari ibu. Ibu akan melawan. Ibu akan menang. Aku mengecup keningnya. Dadaku masih perih. Tapi rasa sakit itu sekarang menjadi pengingat. Pengingat bahwa aku tidak boleh kalah. Bahwa aku harus menang. Untuk Rafa. Untuk ayah dan ibuku. Untuk diriku sendiri. Pagi itu, aku bangun sebelum matahari terbit. Jam menunjukkan pukul 4:30 ketika aku membuka mata. Biasanya aku masih bisa tidur setidaknya sampai pukul 6 jika Rafa tidak rewel. Tapi malam tadi aku hampir tidak tidur sama sekali. Pikiranku terus berputar. Memutar ulang setiap kata yang aku dengar dari bisikan Ibu Nia dan Mas Damar. Setiap kalimat, setiap nada, setiap helaan napas mereka terekam jelas di kepalaku seperti rekaman yang diputar berulang-ulang. Rafa masih tidur nyenyak di sampingku. Aku menatapnya sebentar, mengamati bagaimana dadanya yang mungil naik turun dengan teratur. Di kegelapan kamar yang masih pekat, dia terlihat seperti malaikat kecil yang tidak tahu bahwa dunia di sekitarnya sedang hancur. Aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjaga kepolosannya. Bahwa dia tidak akan pernah tahu bagaimana ayah dan neneknya berencana menghancurkan ibunya. Aku bergerak perlahan, berusaha tidak membuat suara yang bisa membangunkan Mas Damar yang tidur di sisi lain kasur. Aku meraih ponselku dari atas meja samping tempat tidur. Layar ponsel menyala terang di kegelapan. Menyilaukan mataku sebentar. Aku membuka pesan dari Pak Bambang semalam. Sylvia, besok pagi kamu ke kantor saya. Jam 8.
Bawa semua dokumen yang kamu punya. Sertifikat rumah, akte nikah, akte kelahiran anak, dan kalau ada bukti-bukti lain. Jangan bilang siapapun. Aku tunggu. Jam sekarang baru 4:30. Aku masih punya waktu 2,5 jam sebelum aku harus berangkat. Tapi aku tidak bisa tidur lagi. Dadaku masih perih, bukan hanya karena luka bakar, tapi karena kecemasan yang menggigit tulang-tulangku. Aku harus bergerak. Aku harus melakukan sesuatu. Aku bangkit dari tempat tidur dengan sangat perlahan. Kaki-kakiku menyentuh lantai keramik yang dingin. Aku meraih jilbab yang tergantung di belakang pintu dan mengenakannya meski belum waktunya pergi kemanapun. Entah kenapa, mengenakan jilbab membuatku merasa lebih kuat, lebih terlindungi. Aku berjalan ke dapur. Di sana, dengan cahaya senter ponsel, aku mulai mengumpulkan dokumen-dokumen yang aku butuhkan. Sertifikat rumah. Ibu menyimpannya di dalam brankas kecil yang dulu dia beli dari tetangga yang pindah rumah. Brankas itu sekarang aku simpan di lemari dapur bagian atas, di balik tumpukan piring yang tidak pernah aku pakai. Aku mengambil kunci kecil dari gantungan kunci rahasia yang aku sembunyikan di balik stoples gula. Tangan aku sedikit gemetar saat memasukkan kunci ke lubang brankas. Brankas itu terbuka dengan bunyi klik, pelan. Di dalamnya, ada beberapa dokumen penting, sertifikat rumah, akta kelahiran Rafa, akta kelahiran dan kematian orang tuaku, buku tabungan, dan sebuah amplop coklat berisi surat wasiat ayah. Aku mengambil sertifikat rumah dan akta kelahiran Rafa. Aku juga mengambil akta nikahku dengan Mas Damar yang biasanya aku simpan di dalam map merah di lemari kamar. Saat berjalan melewati kamar tidur untuk mengambil akta nikah, aku mendengar Mas Damar berguling di tempat tidur. Aku membeku. Napasku tertahan. Tapi dia hanya menggerutu dalam tidurnya lalu diam lagi. Aku mengambil akta nikah dari map merah dengan hati-hati, lalu kembali ke dapur. Jam menunjukkan pukul 6. Masih terlalu pagi untuk pergi. Aku harus menunggu setidaknya 1 jam lagi. Aku memanaskan air untuk membuat susu hangat untukku dan ASI perah untuk Rafa kalau dia bangun sebelum aku kembali nanti. Tapi tanganku terlalu gemetar untuk memegang teko. Aku meletakkan teko itu kembali di atas kompor dan memilih untuk duduk diam di kursi dapur. Pikiranku melayang ke masa lalu. Aku teringat saat pertama kali orang tuaku membeli rumah ini. Aku masih duduk di bangku kelas 1 SMA saat itu. Ayah mengajakku melihat rumah ini sebelum membelinya. Rumah itu masih kosong. Dindingnya masih bercat putih polos. Lantainya masih semen kasar. Tapi ayah berkata, "Sylvia, lihat. Ini akan menjadi rumah kita yang baru. Kamu bisa pilih warna cat kamarmu sendiri." Aku memilih warna pink muda untuk kamarku. Ibu tersenyum dan berkata, "Pink? Kamu sudah SMA. Masih suka pink?" Tapi tetap saja ibu membelikan cat pink muda itu dan membantu ayah mengecat kamarku. Aku ingat betapa bahagianya aku saat pertama kali melihat kamar itu selesai dicat. Aku ingat betapa harumnya cat baru yang memenuhi seluruh ruangan. Aku ingat ayah yang mengelap keringat di dahinya sambil tersenyum puas. Sekarang, rumah yang sama itu ingin direbut oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah membayar 1 rupiah pun untuk membangunnya. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Jam menunjukkan pukul 6:30. Aku sudah tidak sabar lagi. Aku memeriksa Rafa yang masih tidur di kamar. Mas Damar juga masih tidur. Aku menulis pesan singkat di selembar kertas. "Mas, aku pergi ke pasar sebentar. Rafa, aku tinggal di ayunan. ASI perah ada di kulkas." Aku tahu itu bohong. Aku tidak pergi ke pasar. Aku pergi ke kantor pengacara. Tapi aku harus berbohong. Aku tidak bisa memberitahu mereka rencanaku. Aku mengenakan pakaian terbaik yang aku miliki. Kemeja putih lengan panjang dan rok hitam yang biasanya aku pakai untuk acara resmi. Aku memilih jilbab berwarna krem yang membuatku terlihat profesional. Aku ingin Pak Bambang melihatku sebagai perempuan yang serius, bukan sebagai korban yang lemah. Aku memeluk Rafa sebentar sebelum pergi. Dia bergerak dalam tidurnya. Tangannya yang mungil meraih rambutku. Aku hampir membatalkan niatku. Aku hampir memilih untuk tinggal di rumah dan melupakan semua rencana ini. Tapi bayangan air panas yang menyiram dadaku,
bayangan bisikan mereka di ruang tamu, bayangan suamiku yang memunggungiku. Semua itu membuatku menguatkan tekad. Aku pergi. Kantor Pak Bambang berada di sebuah gedung tua di pusat kota. Gedung itu tidak terlalu besar. Hanya 2 lantai dengan cat krem yang sudah mengelupas di beberapa bagian. Tapi kantor itu sudah berdiri sejak aku masih kecil. Dulu ayah sering membawaku ke sini ketika ada urusan hukum. Pak Bambang adalah teman baik ayah. Mereka sering bermain catur di teras kantor sambil minum kopi pahit. Ketika aku masuk, suasana kantor masih sepi. Hanya ada seorang sekretaris tua yang sedang menyapu lantai. Dia menatapku sebentar, lalu tersenyum. "Sylvia, kamu sudah dewasa sekali," katanya. Aku ingat namanya, Bu Lastri. Dia sudah bekerja untuk Pak Bambang sejak sebelum aku lahir. "Bu Lastri, saya ada janji dengan Pak Bambang jam 8. Pak Bambang sudah menunggu dari tadi. Masuk saja ke ruangannya." Aku berjalan menuju ruangan di ujung lorong. Pintu kayu jati itu sedikit terbuka. Aku mengetuk pelan, lalu mendorongnya. Pak Bambang duduk di balik meja besarnya. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Kumis tebalnya juga putih. Tapi matanya masih tajam. Matanya yang coklat tua itu menatapku dari balik kacamata baca yang melorot di ujung hidungnya. Senyumnya hangat, tapi ada kekhawatiran di balik senyum itu. "Sylvia," katanya sambil berdiri dan menunjuk kursi di depannya. "Duduklah, Nak, ceritakan semuanya dari awal. Jangan ada yang disembunyikan." Aku duduk. Aku membuka tas kecilku dan mengeluarkan semua dokumen yang aku bawa. Sertifikat rumah, akta nikah, akta kelahiran Rafa, dan beberapa lembar foto yang sempat aku ambil dari ponselku. Foto bekas siraman air panas di dadaku. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana, Pak," kataku. Suaraku sedikit bergetar. "Dari awal saja. Dari kamu kenal dengan suami kamu." Aku menarik napas panjang. Lalu aku mulai bercerita. Tentang bagaimana aku bertemu Mas Damar. Tentang bagaimana kami berpacaran. Tentang bagaimana Ibu Nia awalnya sangat manis. Tentang pernikahan kami yang sederhana. Tentang rumahku yang menjadi tempat tinggal kami. Tentang kehamilanku. Tentang kelahiran Rafa. Tentang usulan balik nama sertifikat. Tentang penolakanku. Tentang perang dingin yang memanas. Tentang air panas yang menyiram dadaku saat aku menyusui Rafa. Tentang bisikan mereka di ruang tamu yang aku dengar malam itu. Tentang rencana mereka untuk menceraikanku, merebut Rafa, dan menjual rumahku. Ketika aku selesai bercerita, mataku sudah basah. Aku tidak menyadari bahwa aku menangis selama bercerita. Pak Bambang mengusap wajahnya dengan sapu tangan putihnya. Dia menghela napas panjang. "Sylvia," katanya akhirnya, "kamu berada dalam posisi yang sangat kuat secara hukum. Rumah ini adalah harta bawaan sebelum pernikahan. Itu sepenuhnya milikmu, bukan harta bersama. Suamimu tidak punya hak apapun atas rumah itu. Dan ibu mertuamu apalagi. Tapi mereka bilang apapun tidak penting. Hukum berbicara lain. Dan tentang siraman air panas itu adalah tindak pidana penganiayaan. Kamu bisa melaporkannya ke polisi." Aku menggeleng. Aku tidak ingin memenjarakan mereka. "Pak, aku hanya ingin mereka pergi dari rumahku. Aku tidak ingin Rafa tumbuh di tengah keluarga yang merencanakan kehancuran ibunya." Pak Bambang mengangguk. "Baik, kita lakukan secara bertahap. Pertama, aku akan membuat surat peringatan resmi untuk suami dan ibu mertuamu. Surat itu akan menyatakan bahwa rumah itu milikmu dan mereka harus pergi dalam waktu yang ditentukan. Kedua, aku akan membantu kamu mengajukan gugatan cerai jika kamu menginginkannya. Ketiga, kita akan mengamankan hak asuh Rafa sepenuhnya untukmu." "Apakah aku bisa menang, Pak?" Pak Bambang tersenyum. "Sylvia, kamu bukan hanya bisa menang. Kamu sudah menang sejak awal. Mereka yang tidak pernah sadar." Aku menatap Pak Bambang. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, aku merasa ada secercah harapan. Aku tidak sendirian. Aku punya seseorang yang membelaku. "Terima kasih, Pak,"
kataku. Suaraku bergetar. Aku tidak tahu harus membalas apa. Balas dengan menjaga dirimu dan anakmu, Sylvia. Itu sudah cukup. Aku berdiri, menyalami Pak Bambang, lalu berjalan keluar dari ruangannya. Di luar, matahari sudah meninggi. Aku menghela napas lega. Perang belum selesai, tapi aku sudah punya senjata. 3 hari setelah pertemuanku dengan Pak Bambang, surat peringatan resmi itu tiba. Bukan melalui pos atau kurir biasa. Pak Bambang sengaja mengirimkannya melalui petugas pengadilan yang berseragam lengkap, dengan kop surat resmi dan stempel basah yang membuat segalanya terasa begitu nyata. Aku sengaja meminta Pak Bambang untuk mengantarkan surat itu pada saat Mas Damar ada di rumah. Aku ingin dia melihat sendiri. Aku ingin tidak ada celah untuk berkata, "Ah, surat palsu lagi." Seperti yang dulu Ibu Nia tuduhkanku. Sore itu, sekitar pukul 4, bel rumahku berbunyi. Bukan ketukan biasa, tapi bel yang nyaring dan diikuti oleh suara orang yang mengumumkan diri. Pengadilan negeri. Buka pintu. Mas Damar yang sedang duduk di ruang tamu menonton televisi menoleh ke arahku dengan wajah bingung. Aku pura-pura tidak tahu. Aku berjalan ke pintu dengan tenang, membukanya, dan menemukan 2 orang pria berseragam coklat dengan tanda pengenal menggantung di dada. Salah satu dari mereka memegang amplop besar berwarna coklat dengan segel lilin merah di bagian belakangnya. "Selamat sore, Ibu Sylvia?" tanya pria yang lebih tua. "Ya, saya Sylvia. Kami dari pengadilan negeri. Ada surat panggilan dan peringatan untuk Bapak Damar dan Ibu Nia. Ibu yang bersangkutan sedang ada di rumah. Suami saya ada di dalam. Ibu Nia ada di rumahnya seberang sana," kataku sambil menunjuk ke arah rumah nomor 28. "Baik, kami akan menyampaikan langsung." Mereka masuk ke rumahku. Mas Damar berdiri dari sofanya. Wajahnya pucat pasi. Aku bisa melihat keringat mulai membasahi pelipisnya. Meskipun sore itu tidak terlalu panas. Petugas pengadilan itu menyebut namanya, memintanya menunjukkan KTP. Lalu menyerahkan amplop coklat itu. "Bapak Damar, ini surat peringatan resmi dari kuasa hukum Ibu Sylvia. Isinya menyatakan bahwa rumah yang Bapak tempati saat ini adalah milik Ibu Sylvia sebagai harta bawaan sebelum pernikahan. Bapak dan Ibu kandung Bapak diminta untuk meninggalkan rumah ini dalam waktu 3 kali 24 jam. Jika tidak, akan ada tindakan hukum lebih lanjut termasuk pengusiran paksa dan tuntutan pidana atas penganiayaan yang dilakukan Ibu Nia terhadap Ibu Sylvia." Mas Damar terdiam. Tangannya gemetar saat menerima amplop itu. Matanya menatap surat itu, lalu menatapku, lalu kembali ke surat itu. Aku tidak membaca ekspresinya dengan jelas. Apakah itu marah, takut, atau malu? Mungkin campuran dari semuanya. Petugas pengadilan itu kemudian berjalan ke seberang untuk menyampaikan surat serupa kepada Ibu Nia. Aku tidak ikut. Aku hanya berdiri di ambang pintu rumahku, memeluk Rafa yang terbangun karena suara ribut, dan menunggu. Tidak sampai 10 menit kemudian, aku mendengar jeritan Ibu Nia dari seberang jalan. "Apa-apaan ini?" teriaknya. Suaranya memecah kesunyian sore di perumahan Gria Asri. "Surat palsu. Ini pasti dia yang bikin. Sylvia, kamu keluar. Sylvia." Beberapa tetangga mulai membuka pintu rumah mereka, mengintip keluar untuk melihat apa yang terjadi. Aku tetap berdiri di ambang pintuku. Rafa mulai rewel karena suara teriakan yang keras, tapi aku menenangkannya dengan suara lembut dan tepukan pelan di punggungnya. Ibu Nia keluar dari rumahnya dengan surat itu di tangan. Wajahnya merah padam. Matanya melotot ke arahku. Dia berjalan cepat menyeberang jalan, hampir tersandung karena sandal jepitnya yang longgar. Mas Damar yang masih berdiri di ruang tamu dengan surat di tangannya, tidak bergerak untuk menghentikan ibunya. "Sylvia, kamu berani, ya? Kamu bikin surat palsu lagi? Kamu pikir ibu takut?" Aku tetap tenang. "Itu bukan surat palsu, Bu. Itu surat resmi dari pengadilan. Silakan Bu Nia cek sendiri ke pengadilan negeri jika tidak percaya." "Kurang ajar." Ibu Nia menginjakkan kakinya ke teras rumahku. Jaraknya hanya beberapa meter dariku sekarang.
Aku bisa melihat urat-urat di lehernya menegang, bisa mencium bau bawang yang melekat di bajunya. Ibu tinggal di sini bukan tanpa alasan. Ini rumah anak ibu. Suami kamu. Kamu cuma istri, tidak punya hak mengusir. Bu, suaraku tetap datar, meskipun dadaku berdebar kencang. Rumah ini milik saya. Saya yang membelinya. Bukan, orang tua saya yang membelinya sebelum saya menikah. Sertifikatnya atas nama saya. Secara hukum, Mas Damar dan Bunia tinggal di sini atas izin saya. Dan sekarang saya cabut izin itu. Saya minta kalian pergi. Tidak akan. Ibu tidak akan pergi. Kalau Bunia tidak pergi dalam 3 hari, saya akan minta bantuan polisi untuk mengusir paksa. Saya juga akan melanjutkan laporan pidana atas kejadian siraman air panas minggu lalu. Saya punya foto luka saya, Bu. Saya punya bukti medis. Dan saya punya saksi. Itu sedikit bohong. Aku belum sempat pergi ke dokter untuk memeriksakan lukaku. Tapi aku yakin Pak Bambang akan mengurus semuanya. Ibu Nia terdiam sejenak. Matanya menyipit. Dia menatap Rafa di gendonganku. Lalu menatap Mas Damar yang masih berdiri diam di ruang tamu. Damar, kamu diam aja? Istri kamu ngusir ibu kamu. Kamu nggak bilang apa-apa. Mas Damar menunduk. Aku melihat tangannya mengepal. Dia berjalan keluar rumah, berdiri di samping ibunya, lalu menatapku. Matanya kosong. Tidak ada amarah. Tidak ada kesedihan. Hanya kekosongan yang membuatku merinding. Sil, serius kamu mau begini? Suaranya pelan. Mas Damar, saya tidak memulai ini. Saya hanya mempertahankan apa yang menjadi hak saya. Mas sendiri tahu, saya sudah berusaha baik, tapi Mas dan Ibu Nia punya rencana lain. Saya dengar semuanya malam itu. Rencana untuk menceraikan saya, merebut Rafa, dan menjual rumah ini untuk bayar utang Ibu Nia. Wajah Mas Damar berubah. Pucatnya bertambah. Dia menoleh ke ibunya sebentar, lalu kembali ke aku. Kamu dengar. Saya dengar semuanya, Mas. Dari awal sampai akhir. Ibu Nia tertawa. Tawanya keras dan pahit. Pinter kamu. Ya, Sylvia? Ngupeng. Itu haram. Tahu. Mendengar rencana kejahatan dari dalam rumah sendiri bukanlah haram, Bu. Itu disebut self-defense. Aku tidak tahu dari mana aku mendapatkan keberanian untuk berkata seperti itu. Mungkin dari Pak Bambang. Mungkin dari ayah dan ibuku yang sedang menjaga dari atas sana. Mungkin dari Rafa yang polos di gendonganku, yang memberiku alasan untuk tidak menyerah. Ibu Nia meludah ke tanah di teras rumahku. Ibu tidak akan pergi. Lise, Evia, kamu akan menyesal. Dia berbalik dan berjalan kembali ke rumahnya dengan langkah tegap. Mas Damar masih berdiri di teras, memandangiku dengan tatapan yang sulit aku baca. Mas, tolong pahami, kataku, berusaha lembut untuk terakhir kalinya. Aku tidak ingin begini. Tapi aku juga tidak bisa membiarkan kalian menghancurkanku. Mas Damar tidak menjawab. Dia masuk ke dalam rumah, mengambil kunci motornya dari meja, lalu pergi. Aku tidak tahu kemana. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak peduli. 3 hari berlalu. 3 hari yang paling tegang dalam hidupku. Setiap pagi, Ibu Nia datang ke rumahku dan duduk di teras. Dia tidak masuk. Pintu rumahku sekarang selalu aku kunci dari dalam, bahkan ketika aku sedang di rumah. Tapi dia duduk di teras, di kursi plastik yang sengaja dia bawa dari rumahnya. Dia duduk di sana berjam-jam, menatap ke arah pintu, kadang-kadang berbicara pada tetangga yang lewat. Lihat nih, menantu durhaka. Ngusir mertuanya sendiri. Padahal dulu saya baik banget sama dia. Saya masakin, saya urusin anaknya, saya bersihin rumahnya. Tapi ini balasannya. Beberapa tetangga mendengarkan dengan ekspresi simpati. Yang lain hanya menggeleng dan pergi. Aku tahu reputasiku mulai tercoreng di perumahan ini. Tapi aku tidak peduli lagi. Yang penting Rafa aman. Yang penting rumahku tetap milikku. Hari ketiga,
Batas waktu yang ditentukan surat peringatan itu berakhir. Aku sudah memberitahu Pak Bambang bahwa Ibu Nia dan Mas Damar belum pergi. Pak Bambang bilang dia akan mengirim petugas keesokan harinya. Tapi malam harinya, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Aku sedang menyusui Rafa di kamar tidur. Aku tidak lagi berani menyusui di ruang tamu, ketika aku mendengar suara ribut dari luar. Bukan suara Ibu Nia. Suara laki-laki. Beberapa laki-laki. Aku mengintip dari balik tirai jendela. Di depan rumah Ibu Nia, ada 3 pria berpakaian preman berdiri dengan tangan di pinggang. Salah satu dari mereka membawa sebuah dokumen yang digulung. Di samping mereka, ada sebuah mobil bak terbuka berwarna putih. Aku tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang mereka katakan. Tapi aku melihat Ibu Nia keluar rumah dengan wajah pucat. Dia berteriak sesuatu. Lalu salah satu pria itu menunjukkan dokumen itu. Ibu Nia jatuh duduk di teras rumahnya. Aku baru tahu keesokan harinya dari Bu RT, bahwa mereka adalah petugas dari bank. Rumah Ibu Nia akan disita. Utangnya sudah tidak terbayar selama berbulan-bulan, dan bank akhirnya mengambil tindakan. Mereka memberi waktu 2 hari bagi Ibu Nia dan Mas Damar untuk mengosongkan rumah itu. Jadi, mereka tidak perlu diusir dari rumahku. Karena mereka tidak punya tempat lain untuk pergi, mereka akan kehilangan rumah mereka sendiri. Karma, pikirku. Tapi tidak ada kepuasan di hatiku. Hanya kelelahan yang mendalam. 2 minggu setelah surat peringatan itu aku kirimkan, perumahan Gria Asri dikejutkan oleh pemandangan yang tidak biasa. Sebuah truk besar berwarna oranye dengan tulisan, eksekusi aset, di bodinya parkir tepat di depan rumah nomor 28. 2 orang pria berseragam keamanan bank berdiri di samping truk itu, sementara seorang pria berjas hitam dengan koper di tangan, notaris dari bank, kata Bu RT, berdiri di teras rumah Ibu Nia sambil memegang surat perintah eksekusi. Aku menyaksikan dari balik jendela rumahku. Rafa tidur di ayunan di sampingku, tidak terganggu oleh keramaian di luar. Aku sudah menyiapkan segelas air dingin untukku, tapi aku tidak bisa meminumnya. Perutku terasa mual melihat apa yang terjadi di seberang sana. Bukan karena aku kasihan, tapi karena aku tahu ini baru permulaan. Ibu Nia keluar rumah dengan rambut acak-acakan. Dia hanya mengenakan daster lusuh berwarna hijau tua, sandal jepit yang sudah putus talinya di bagian kiri. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti orang yang tidak tidur semalaman. Atau mungkin sudah berhari-hari. Tidak boleh, teriaknya. Suaranya serak. Rumah ini milik ibu. Ibu tidak akan pergi. Pria berjas hitam itu tidak terkejut. Sepertinya dia sudah sering menghadapi situasi seperti ini. Dengan tenang, dia membuka kopernya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ibu Nia, ini surat perintah eksekusi dari pengadilan negeri. Rumah ini sudah disita oleh bank karena ibu gagal membayar utang selama 14 bulan berturut-turut. Total tunggakan ibu, termasuk bunga dan denda, adalah 1.200.000.000 rupiah. Ibu sudah diberikan waktu lebih dari setahun untuk melakukan pembayaran, tapi tidak ada itikat baik dari ibu. Maka hari ini, bank mengambil alih aset ini. 1 miliar. Ibu Nia menjerit. Tidak mungkin. Hutang ibu cuma 800 juta. Bunga dan denda, Bu. Sudah dijelaskan di perjanjian kredit yang ibu tanda tangani. Ibu Nia jatuh berlutut di teras rumahnya. Aku bisa melihat bahunya tersedak sobak, meski suara tangisnya tenggelam oleh suara mesin truk yang mulai menyala. Beberapa tetangga mulai berkerumun di sekitar lokasi. Ada yang menatap dengan iba, ada yang hanya menggeleng-gelengkan kepala. Aku melihat Mas Damar keluar dari rumah. Dia membawa sebuah koper kecil dan sebuah tas ransel. Wajahnya tidak kelihatan. Dia menunduk. Rambutnya panjang dan kusut. Janggutnya mulai tumbuh tidak teratur. Aku hampir tidak mengenalinya. Pria ini sangat berbeda dengan Mas Damar yang dulu membawakan aku gorengan. Yang dulu tersenyum padaku setiap pagi. Dia tidak menatap ke arahku. Dia hanya berjalan melewati kerumunan, melewati truk eksekusi, melewati ibunya yang masih berlutut di teras, dan pergi ke arah gerbang perumahan. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Aku tidak tahu apakah dia akan kembali.
Petugas ban mulai mengosongkan rumah itu. Perabot-perabot dikeluarkan satu persatu dan diletakkan di atas truk. Ada lemari jati kuno yang dulu Ibu Nia banggakan. Ada televisi tabung tua yang masih berfungsi meski sudah berdebu. Ada tumpukan piring dan panci yang menghitam karena jelaga. Semua harta Ibu Nia, yang mungkin tidak seberapa dibandingkan utangnya, diangkut begitu saja seperti barang rongsokan. Ibu Nia masih duduk di teras. Tapi dia tidak lagi berteriak. Dia hanya diam, menatap kosong ke arah rumahnya yang perlahan-lahan dikosongkan. Sesekali dia mengusap air matanya dengan ujung daster. Lalu kembali diam. Bu RT menghampiriku beberapa jam kemudian. Setelah truk eksekusi itu pergi dan kerumunan mulai bubar. "Kamu lihat sendiri, Sylvia," katanya sambil menghela napas. Ibu Nia sekarang tidak punya rumah. Dia dan Mas Damar tidak punya tempat tinggal. "Apa yang akan mereka lakukan, Bu?" tanyaku. Bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin tahu seberapa dalam lubang yang mereka gali untuk diri mereka sendiri. Katanya mereka akan mencoba ke keluarga Ibu Nia di kampung. Tapi saya dengar keluarga Ibu Nia sudah tidak mau tahu. Ibu Nia dulu pernah meminjam uang dari kakak-kakaknya dan tidak pernah mengembalikan. Bahkan ada yang sampai kehilangan tanah warisan karena ditipu Ibu Nia. Jadi, ya, kemungkinan besar mereka tidak akan diterima. Bagaimana dengan keluarga Mas Damar dari pihak ayah? Bu RT menggeleng. Lebih parah. Bapak Damar dulu cerai dengan Ibu Nia karena Ibu Nia sering menguras uang bapaknya untuk judi online. Keluarga dari pihak ayah sudah tidak mau berurusan dengan Ibu Nia atau anak-anaknya. Mereka menganggap keluarga ini licin. Maaf, ya, Sylvia, saya bicara jujur. Licin. Itu kata yang sama yang dulu aku dengar dari bisikan Ibu Nia sendiri. Ternyata tidak hanya aku yang merasakannya. Malam itu, sekitar pukul 9, aku mendengar ketukan di pintu rumahku. Aku tidak membukanya. Aku sudah belajar untuk tidak membuka pintu untuk siapapun tanpa melihat siapa yang ada di baliknya. Aku mengintip melalui lubang kecil di pintu. Ibu Nia berdiri di teras. Wajahnya kusam, matanya merah. Bajunya masih daster lusuh yang dia kenakan sejak pagi. Di sampingnya, Mas Damar berdiri dengan koper dan tas ransel yang tadi dia bawa pergi. Mereka berdua berdiri di sana, di teras rumah yang dulu mereka anggap sebagai milik mereka juga. "Sylvia," panggil Ibu Nia pelan. Suaranya tidak lagi lantang. Tidak lagi penuh amarah. Suaranya sekarang terdengar seperti suara orang yang sudah kehilangan segalanya. "Sil, bukakan pintu. Ibu minta maaf." Aku tidak bergerak. "Sil, kita tidak punya tempat tinggal." Ibu salah. Ibu minta maaf. Tolong izinkan kami tinggal sebentar. Hanya sebentar. Sampai Ibu dapat pekerjaan." Mas Damar tidak bicara. Dia hanya berdiri di samping ibunya dengan kepala menunduk. Aku bisa melihat bahunya sedikit gemetar. Tapi aku tidak tahu apakah itu karena dingin atau karena menahan tangis. Aku memeluk Rafa yang sedang terbangun karena suara ketukan. Rafa menatapku dengan mata bulatnya. Tidak mengerti apa yang terjadi. Aku mencium keningnya, lalu berbisik pelan. "Tunggu Ibu sebentar, Nak. Ibu harus melakukan sesuatu." Aku membuka pintu. Tidak lebar, hanya sekitar 10 cm. Cukup untuk melihat wajah mereka, tapi tidak cukup untuk mereka masuk. "Bu Nia," kataku, suaraku datar. "Saya tidak bisa menerima Ibu dan Mas Damar tinggal di sini. Rumah ini milik saya. Dan setelah semua yang terjadi, saya tidak percaya lagi pada Ibu atau Mas Damar. Sil, Ibu janji." Bu Nia sudah berkali-kali berjanji. Bu Nia bilang akan jadi ibu untuk saya. Tapi Bu Nia menyiram saya dengan air panas saat saya menyusui Rafa. Bu Nia berencana menceraikan saya dan merebut Rafa. Bu Nia mau menjual rumah ini untuk bayar utang Bu Nia. Mana janji Bu Nia? Ibu Nia terdiam. Air matanya mengalir. Aku belum pernah melihat Ibu Nia menangis seperti ini. Bukan tangisan manipulatif, tapi tangisan orang yang benar-benar hancur. Tapi aku tidak bisa lagi membedakan mana tangis asli dan mana tangis palsu dari perempuan ini. "Maafkan Ibu, Sil,"
bisiknya. Maaf, itu tidak mengembalikan kulit saya yang terbakar, Bu. Maaf, itu tidak menghilangkan rasa takut saya setiap kali memikirkan masa depan Rafa. Saya maafkan Ibu, Bu. Tapi saya tidak bisa melupakan. Dan saya tidak bisa membiarkan Ibu dan Mas Damar kembali ke hidup saya. Aku menutup pintu. Aku mendengar Ibu Nia menangis di luar. Aku mendengar Mas Damar memanggil namaku satu kali. Pelan, parau, seperti orang yang sudah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak membuka pintu lagi. Malam itu, aku tidur dengan Rafa di pelukanku. Di luar, hujan mulai turun. Aku tidak tahu apakah Ibu Nia dan Mas Damar masih berdiri di teras rumahku atau sudah pergi. Aku tidak mau tahu. Yang aku tahu, aku harus kuat. Untuk Rafa. Untuk rumah peninggalan orang tuaku. Untuk diriku sendiri. Dan aku tidak akan menyesali keputusanku. Bab 11. Mereka menjadi gelandangan. 3 bulan berlalu sejak eksekusi rumah Ibu Nia. 3 bulan yang terasa seperti 3 tahun. Perumahan Gria Asri perlahan kembali tenang. Rumah nomor 28 yang dulu ditempati Ibu Nia kini berganti penghuni. Sebuah keluarga muda dengan 2 anak balita yang tidak tahu apa-apa tentang drama yang pernah terjadi di halaman depan rumah mereka. Aku kadang melihat mereka dari jendela. Melihat sang ibu tersenyum saat menjemur pakaian. Melihat sang ayah bermain bola dengan anak-anaknya di halaman. Aku iri. Bukan karena mereka bahagia. Tapi karena mereka tidak tahu bagaimana rasanya dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya paling dekat. Rafa kini berusia 5 bulan. Dia sudah bisa tengkurap sendiri. Meski masih belum bisa balik lagi. Dia tertawa ketika aku mencium perutnya. Dia menangis ketika aku meninggalkannya sebentar untuk ke kamar mandi. Dia adalah segalanya bagiku. Dan dia adalah satu-satunya alasan aku masih bisa bangun setiap pagi. Aku sudah kembali bekerja. Aku menemukan seorang pengasuh yang baik. Seorang janda parubaya bernama Bu Yati yang tinggal tidak jauh dari perumahanku. Bu Yati jujur, sabar, dan tidak banyak bicara. Dia datang setiap pagi pukul 7. Menjaga Rafa sampai aku pulang kerja pukul 4 sore. Lalu pulang. Aku membayarnya pas-pasan dari gajiku. Tapi cukup. Rafa tampak nyaman dengan Bu Yati. Dan aku mulai belajar lagi apa artinya memiliki kehidupan yang tidak dipenuhi ketakutan. Tapi kabar dari luar tetap sampai ke telingaku. Rumah perumahan seperti Gria Asri adalah pabrik gosip yang tidak pernah mati. Setiap hari ada saja cerita baru yang beredar dari mulut ke mulut. Dari warung kopi ke teras rumah. Dan kabar tentang Ibu Nia dan Mas Damar adalah topik yang paling sering diperbincangkan. Kamu tahu, Sil? Bu RT datang ke rumahku suatu sore, membawa sekeranjang rambutan dari kebun saudaranya. Ibu Nia dan Mas Damar sekarang tinggal di kolong jembatan dekat pasar lama. Aku sedang menyuapi Rafa bubur bayi buatan sendiri. Sendoku berhenti di udara sejenak. Lalu aku melanjutkan menyuapi Rafa seolah tidak mendengar apa-apa. Oh, ya, Bu. Jawabku datar. Bu RT duduk di kursi ruang tamu, menghela napas panjang. Kasihan juga sebenarnya. Ya, tapi ya gitu deh. Namanya juga karma. Ibu Nia dulu sombong banget. Suka ngomongin tetangga. Utang di mana-mana. Sekarang hidup di jalan. Aku tidak menjawab. Bukan karena aku tidak punya pendapat. Tapi karena aku tidak ingin terdengar seperti orang yang membenci mantan mertuanya. Biarlah orang lain yang bicara. Aku hanya diam. Tapi Bu RT terus bercerita. Katanya, Ibu Nia sempat mencoba pulang ke kampungnya di Jawa Tengah. Tapi saudara-saudaranya menolak. Ada yang sampai mengusir. Ibu Nia dulu pernah meminjam uang puluhan juta dari kakaknya dan tidak pernah mengembalikan. Bahkan ada saudara yang kehilangan tanah warisan gara-gara ditipu Ibu Nia. Jadi ya, tidak ada yang mau menampung. Lalu Mas Damar. Aku tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mas Damar? Dia ikut ibunya. Tapi katanya mereka sempat bertengkar hebat. Mas Damar menyalahkan ibunya karena utang. Ibu Nia menyalahkan Mas Damar karena tidak bisa mempertahankan kamu. Maksudnya, tidak bisa membuat kamu menurut. Jadi ya, mereka berdua sekarang hidup bersama di jalan tapi saling menyalahkan.
Aku mengangguk pelan. Aku membayangkan Mas Damar, pria yang dulu kupikir akan menjadi pelindungku, sekarang tidur di kolong jembatan dengan bau sungai dan debu jalanan. Apakah dia menyesal? Apakah dia ingat saat-saat aku masih memeluknya di malam pertama pernikahan kita? Apakah dia ingat saat Rafa lahir dan dia menangis karena bahagia? Atau semua itu hanya topeng yang dia kenakan untuk mendapatkan rumahku? Aku tidak akan pernah tahu. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu langsung dengan mereka. Aku sedang dalam perjalanan pulang dari kantor. Biasanya aku naik bus kota yang melewati rute langsung ke perumahan. Tapi hari itu bus mogok di tengah jalan, dan aku terpaksa turun di terminal lama dan berjalan kaki menyusuri pasar untuk mencari angkutan lain. Pasar lama adalah tempat yang kumuh. Jalanannya sempit, becek karena air limbah, dan dipenuhi oleh pedagang kaki lima yang berdesakan. Aku berjalan cepat, menunduk, berusaha tidak menarik perhatian siapapun. Tapi tiba-tiba, seseorang memegang pergelangan tanganku. Sil! Aku menoleh. Mas Damar berdiri di depanku. Tapi dia bukan Mas Damar yang dulu. Dia kurus kering. Kulitnya menghitam karena terik matahari. Bajunya robek di bagian siku. Celananya pendek dan kotor, kakinya tanpa alas. Rambutnya panjang dan kusut. Janggutnya lebat tidak terawat. Matanya cekung, dengan lingkaran hitam di bawahnya seperti orang yang tidak pernah tidur. Aku hampir tidak mengenalinya. Mas Damar? Suaraku tidak lebih dari bisikan. Sil, maafin aku. Tolong aku. Suaranya serak, parau, seperti orang yang kehausan berhari-hari. Tangannya yang memegang pergelanganku terasa kasar dan panas. Mungkin dia demam. Aku nggak punya apa-apa lagi, Sil. Aku nggak punya uang. Aku nggak punya tempat tinggal. Aku minta sedekah di lampu merah dekat sini. Kadang dapat, kadang enggak. Aku menarik tanganku perlahan. Mas Damar tidak menahan. Dia hanya menatapku dengan mata yang basah. Ibu Nia mana, Mas? Tanyaku, bukan karena aku peduli, tapi karena aku ingin tahu apakah perempuan itu masih hidup. Mas Damar menunjuk ke arah sebuah los pasar yang sudah tidak terpakai. Di sana, di atas kardus bekas, terbaring Ibu Nia. Rambutnya sudah hampir seluruhnya putih. Tubuhnya semakin kurus. Tulang-tulangnya menonjol di balik kulit yang kering. Dia tampak seperti mayat hidup. Matanya terbuka, tapi kosong. Dia tidak bereaksi ketika aku mendekat. Ibu sakit, Sil, kata Mas Damar dari belakangku. Sudah sebulan lebih. Batuk-batuk. Kadang panas dingin. Gak ada uang buat berobat. Saya sudah bawa ke puskesmas. Tapi kata dokter butuh rawat inap. Saya nggak punya biaya. Aku berdiri di depan Ibu Nia. Perempuan ini pernah menyiramku dengan air panas saat aku menyusui anakku. Perempuan ini pernah merencanakan untuk menceraikanku dan merebut Rafa. Perempuan ini pernah memanggilku menantu durhaka di depan seluruh tetangga. Tapi sekarang dia hanya sesosok tubuh kurus yang terbaring di atas kardus. Bau, kotor, dan hampir mati. Ibu Nia tampak menyadari kehadiranku. Matanya yang kosong itu perlahan fokus ke wajahku. Lalu, sesuatu berubah di ekspresinya. Air mata mengalir dari sudut matanya yang keriput. Sil, bisiknya. Suaranya hampir tidak terdengar. Ibu minta maaf. Ibu salah. Tolong ibu. Aku berlutut di sampingnya. Bukan karena aku ingin memaafkannya. Bukan karena aku ingin menolongnya. Tapi karena aku ingin melihat matanya saat aku mengatakan apa yang selama ini pendam di hatiku. Bu Nia, kataku pelan. Saya sudah memaafkan ibu. Saya benar-benar sudah memaafkan ibu. Tapi memaafkan tidak berarti saya harus melupakan. Dan memaafkan tidak berarti saya harus menolong. Ibu Nia terisak. Tangannya yang kurus meraih tanganku. Tapi aku menariknya perlahan. Bu Nia sendiri yang memilih jalan ini. Bu Nia yang berhutang. Bu Nia yang merencanakan kejahatan. Bu Nia yang menyiram saya dengan air panas. Saya hanya mempertahankan diri saya dan anak saya. Sekarang Bu Nia memetik apa yang Bu Nia tanam. Aku berdiri.
Aku menatap Mas Damar yang berdiri di sampingku dengan wajah hancur. Mas, saya juga sudah memaafkan Mas. Tapi saya tidak bisa menolong. Saya harus melindungi Rafa. Saya harus melindungi rumah peninggalan orang tua saya. Saya tidak bisa membiarkan Mas dan Ibu Nia kembali ke hidup saya. Karena saya tidak percaya lagi bahwa Mas dan Ibu Nia tidak akan mengulangi niat jahat itu. Mas Damar menangis. Dia benar-benar menangis seperti anak kecil. Bahunya tersedak sobak. Air matanya jatuh ke tanah yang becek. Aku mencintaimu. Sil. Aku bodoh. Aku terlalu takut sama ibu. Aku minta maaf. Maaf Mas tidak cukup, kataku pelan. Selamat tinggal, Mas. Aku berbalik dan berjalan cepat meninggalkan pasar itu. Aku tidak menoleh. Aku tidak ingin melihat mereka lagi. Tapi di dalam hatiku, ada perasaan yang aneh. Bukan puas. Bukan senang. Hanyawa. Bab 12. Gelandangan yang tercekik hutang selamanya. 2 tahun kemudian. Rafa sudah berusia 2,5 tahun. Dia sudah bisa berlari, sudah bisa berbicara dalam kalimat-kalimat pendek, sudah bisa memanggilku, ibu, dengan suara lucunya yang membuat hatiku meleleh setiap kali mendengarnya. Dia juga sudah mulai bertanya tentang ayahnya. Bu, ayah mana? Tanya suatu hari, saat melihat teman sebayanya di taman kanak-kanak diantar oleh ayah mereka. Aku memeluknya. Ayah sedang di tempat yang jauh. Nak, kapan pulang? Ayah tidak akan pulang, sayang. Tapi ibu di sini. Ibu tidak akan pergi. Rafa tampak bingung, tapi dia tidak bertanya lebih jauh. Anak seusianya mudah dialihkan perhatiannya dengan es krim atau tayangan kartun di televisi. Aku bersyukur untuk itu. Tapi aku tahu suatu hari nanti dia akan bertanya lagi, dan aku harus memberinya jawaban yang jujur. Bahwa ayahnya adalah seorang pria yang memilih ibunya daripada istri dan anaknya sendiri. Bahwa ayahnya adalah seorang pria yang bersedia menjual rumah ibunya untuk menutupi utang neneknya. Aku belum siap untuk percakapan itu. Mungkin tidak akan pernah siap. Tapi kabar tentang Mas Damar dan Ibu Nia terus berdatangan, meski aku tidak pernah mencarinya. Seperti angin yang membawa debu dari tempat jauh, cerita tentang mereka selalu menemukan jalannya ke telingaku. Bu Yati, pengasuh Rafa, suatu hari bercerita bahwa dia melihat Mas Damar di lampu merah dekat pasar lama. Dia minta-minta di sana. Bu, saya kasih receh 1.000-an. Dia kelihatan sakit-sakitan. Badannya kurus, kulitnya item, rambutnya gondrong kusut. Saya hampir nggak kenal. Apa dia sendiri, Bu Yati? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Sendiri, kata tukang ojek di sana. Ibunya sudah meninggal sekitar setahun yang lalu. Meninggal di kolong jembatan. Tidak ada yang mengurus. Jenazahnya diambil oleh dinas sosial dan dimakamkan di kuburan umum. Aku terdiam. Ibu Nia sudah tiada. Perempuan yang pernah menyiramku dengan air panas. Perempuan yang pernah merencanakan kehancuranku. Perempuan yang pernah memanggilku menantu durhaka. Kini tinggal nama. Tidak ada yang berkabung untuknya. Tidak ada yang memasang bunga di kuburnya. Anaknya sendiri, Mas Damar, mungkin bahkan tidak punya uang untuk membeli kembang sepatu sekalipun. Apakah aku sedih? Aku tidak tahu. Yang aku rasakan adalah kelegaan. Bukan karena dia mati, tapi karena dia tidak akan pernah bisa menyakitiku lagi. Dia tidak akan pernah bisa mendekati Rafa lagi. Dia tidak akan pernah bisa masuk rumahku lagi tanpa mengetuk. Dia sudah pergi untuk selamanya. Dan Mas Damar, Bu Yati, tanyaku, masih di sana, Bu, minta-minta di lampu merah. Tapi katanya dia punya utang juga. Bukan utang biasa. Utang online. Waktu masih punya rumah dulu, Ibu Nia meminjam uang dari aplikasi pinjol pakai nama Mas Damar. Sekarang bunganya sudah membengkak sampai ratusan juta. Mas Damar tidak bisa bayar. Setiap hari dia ditelepon oleh debt collector. Kadang dia pindah-pindah tempat supaya tidak ditemukan. Tapi kemana lagi dia bisa pergi? Dia tidak punya KTP yang aktif, tidak punya kakak, tidak punya rumah. Dia tercekik utang selamanya, Bu. Tercekik utang selamanya. Aku mengingat kembali rencana Ibu Nia dulu. Dia ingin menjual rumahku untuk menutupi utangnya. Dia ingin membuatku kehilangan segalanya. Sekarang, utang itulah yang menghantui anaknya sendiri. Sekarang, dia sendiri yang tidak punya apa-apa sampai akhir hayatnya. Karma, pikirku lagi. Tapi kali ini, aku benar-benar merasakan kepuasan yang aneh. Bukan kepuasan yang kejam, tapi kepuasan bahwa keadilan itu nyata. Bahwa apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Suatu sore, sekitar sebulan setelah cerita dari Bu Yati, aku melihat Mas Damar lagi. Aku sedang mengendarai mobil. Mobil bekas yang aku beli dari tabunganku setelah 2 tahun menabung, dan berhenti di lampu merah dekat pasar lama. Rafa duduk di kursi khusus anak di jok belakang, asyik menggambar di bukunya. Di pinggir jalan, aku melihat seorang pria kurus dengan papan bertuliskan, minta sedekah, di tangannya. Dia menghampiri mobil-mobil yang berhenti, mengetuk kaca, meminta receh. Pakaiannya compang-camping, rambutnya panjang dan kusut, wajahnya penuh debu. Aku baru menyadari bahwa itu Mas Damar ketika dia menghampiri mobilku dan mengetuk kaca jendela samping pengemudi. Matanya bertemu dengan mataku. Dia membeku. Aku membeku. Rafa di jok belakang tidak menyadari apa-apa. Dia masih menggambar. Lidahnya sedikit terjulur karena konsentrasi. Mas Damar menatapku.
lalu menatap Rafa melalui kaca belakang. Air matanya mengalir. Dia tidak bicara. Dia hanya berdiri di sana, dengan tangan gemetar, dengan papan, minta sedekah, yang hampir jatuh dari genggamannya. Lampu merah berubah hijau. Klason mobil di belakangku berbunyi. Aku menatap Mas Damar sekali lagi. Dia masih berdiri di sana, masih menangis, masih menatap Rafa yang tidak tahu apa-apa. Lalu aku tancap gas. Di kaca spion, aku melihat Mas Damar jatuh duduk di pinggir jalan. Tubuhnya yang kurus itu ambruk seperti boneka kain. Aku melihat beberapa orang menghampirinya, mungkin menolongnya, mungkin hanya penasaran. Aku tidak tahu. Aku tidak ingin tahu. Aku terus mengemudi. Di sampingku, Rafa tertawa kecil melihat gambarnya yang selesai. Bu, lihat, Rafa gambar ibu. Aku menoleh sekilas. Gambarnya masih coretan acak, tapi aku bisa melihat dua lingkaran besar untuk mata dan garis melengkung untuk senyum. Aku tersenyum. Bagus sekali, sayang, kataku. Ibu suka. Malam itu, setelah Rafa tidur, aku duduk di ruang tamu sendirian. Rumah itu sunyi. Dulu, rumah ini dipenuhi oleh suara Ibu Nia yang cerewet dan Mas Damar yang diam penuh tekanan. Sekarang, hanya ada suara jangkrik dari halaman belakang dan suara napas Rafa yang teratur dari kamar tidur. Aku membuka laci kecil di samping sofa. Di dalamnya, aku menyimpan album foto lama. Album peninggalan ibuku. Aku membuka halaman pertama. Foto ayah dan ibuku saat masih muda, berdiri di depan rumah ini, rumah yang sama yang aku tempati sekarang. Ayah tersenyum lebar. Ibu tersenyum kecil dengan kerudung putihnya. Mereka terlihat bahagia. Ayah, ibu, bisikku pelan. Sylvia sudah berhasil. Sylvia menjaga rumah ini. Sylvia menjaga diri Sylvia. Dan Sylvia menjaga Rafa. Aku menutup album itu. Aku meletakkannya kembali di laci. Aku berjalan ke kamar tidur, mengecup kening Rafa yang tidur dengan posisi Superman. Tangan terbuka, kaki mengangkang, mulut sedikit terbuka. Aku membaringkan diri di sampingnya, memeluknya dari belakang. Hidup tidak selalu adil. Tapi kadang, keadilan datang dengan caranya sendiri. Kadang, keadilan tidak perlu kita tegakkan dengan tangan sendiri. Cukup dengan bertahan, cukup dengan tidak menyerah, cukup dengan melindungi apa yang menjadi hak kita. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Mas Damar setelah hari itu. Aku tidak mencarinya. Aku tidak ingin tahu. Tapi dari cerita-cerita yang sesekali masih sampai ke telingaku, dia masih menjadi gelandangan. Masih tercekik utang. Masih minta-minta di lampu merah. Tidak ada yang menolongnya karena tidak ada yang percaya padanya. Setelah semua kebohongan dan kelicikan yang dia dan ibunya sebarkan selama bertahun-tahun. Dan aku baik-baik saja. Rafa tumbuh sehat. Rumahku aman. Hatiku masih memiliki bekas luka. Tapi bekas luka itu tidak lagi perih. Bekas luka itu hanyalah pengingat bahwa aku selamat. Bahwa aku kuat. Bahwa aku tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Cukup dengan tidak membiarkan kejahatan itu menguasai hidupku. Rumahku adalah kastilku. Dan tidak ada yang akan merebutnya lagi. 2 tahun kemudian. Hari ini Rafa berusia 5 tahun. Aku mengadakan pesta kecil di halaman rumahku. Rumah yang dulu hampir direbut oleh orang-orang yang aku pikir keluarga. Beberapa tetangga datang membawa kue dan balon. Bu RT membawa nasi tumpeng. Bu Yati, pengasuh Rafa yang kini sudah seperti keluarga, membawakan kue ulang tahun berbentuk mobil-mobilan. Rafa tertawa riang. Dia berlari-lari kecil di halaman, mengejar balon yang terbawa angin. Dia sehat. Dia cerdas. Dia tidak pernah lagi bertanya tentang ayahnya. Karena suatu hari, ketika dia berusia 4 tahun, aku duduk di sampingnya dan berkata jujur. Ayahmu pergi karena dia memilih melakukan hal yang salah. Tapi ibu di sini. Ibu tidak akan pernah pergi. Rafa hanya mengangguk, lalu memelukku. Sejak saat itu, dia tidak pernah bertanya lagi. Aku sesekali masih melewati lampu merah dekat pasar lama. Dan kadang, aku masih melihat Mas Damar. Dia duduk di pinggir jalan dengan papan bertuliskan, minta sedekah. Tubuhnya semakin kurus. Matanya kosong. Aku tidak tahu apakah dia masih mengingatku atau tidak. Tapi suatu hari, Rafa melihatnya dari jendela mobil. Ibu, lihat, om itu kelihatan sedih, katanya polos. Aku menatap Mas Damar sekilas. Lalu aku menjawab. Iya, sayang, makanya kita harus bersyukur. Lampu hijau. Aku tancap gas. Rafa tertawa lagi. Dan aku tersenyum. Selesai.